Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat ulot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 1186 Subscribe Penatua. Tanah Sengsu adalah tanah yang jauh lebih kuat dari tanah Senhuang. Ada begitu banyak ahli. Mengapa kamu ada di sini hari ini? Luming, apakah kamu ingin melihatnya? Xie berlari menatap Luming dan bertanya. Bagus, pergi dan lihatlah. Tanah Sengsu tiba-tiba. Luming sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi. Kalian berdua menjaga di sini. Untuk jaga-jaga, Luming dan aku akan pergi dan melihat-lihat. Xieran memerintahkan Kuluo dan Manhuang, dan mereka mengangguk. Xiao Qing, kakak Yan, kamu menungguku di sini. Aku akan ikut denganmu saat kamu pergi denganku. Luming berkata kepada Xian Yanxing dan Yan Fantu. Luming, kamu harus hati-hati. Xian Yanxing memberitahuku. Luming mengangguk. Pergi. Xie berlari minum dengan ringan, dan cahaya ajaib adalah volume Luming. Dia melangkah keluar dari langit dan terbang keluar. Dia jauh di belakang kapal perang daratan Sengsu. Kapal perang Sengsu terbang ke selatan dengan kecepatan sangat cepat. Segera, mereka terbang keluar dari wilayah Beiyuan, tiba di Zhongzhou, dan terbang ke tengah Zhongzhou. Tampaknya orang-orang di tanah Sengsu terbang ke tempat keluarga kerajaan dan tentara Zentian bertempur. Xie berlari berbisik. Apakah itu pembantu dari salah satu dari dua pihak? Wajah Luming sedikit berubah. Jika demikian, pola tanah Senhuang akan sangat berubah. Kapal perang itu menerobos angkasa dan terbang sangat cepat di dekat tengah Zhongzhou. Ada pertarungan besar di depan. Xie berlari melihat jauh. Wajah Luming juga sedikit bermartabat, karena di selatan, ada tekanan yang mengerikan datang. Akal sehat Luming dapat merasakan ruang dalam sedikit fluktuasi. Benar-benar ada orang yang mengerikan dalam perang, karena dapat disimpulkan bahwa tempat perang sangat jauh dari sini. Setelah tiba di sini, kapal perang di tanah Sengsu tiba-tiba berhenti. Pria parubaya yang berdiri di depan kapal perang itu memandang jauh, lalu melangkah ke selatan. Pergi. Xie berlari dan Luming melewati kapal perang dan menuju ke selatan. Ledakan, ledakan. Segera, aku mendengar gelombang yang mengerikan di udara. Jauh, Luming bisa melihat dua sosok bertarung di langit. Nafas yang kuat, sebenarnya melampaui kaisar umum. Seberapa kuat? Mata Luming berbinar. Kekuatan tempur kedua pria dalam perang itu sangat mengerikan. Pada Kaisar Barbar dan Kuluo, meskipun tidak separah Xieran dan Kaisar Yi, mereka tidak jauh berbeda. Mereka harus berada di level yang sama dengan Xieran dan Kaisar Yi. Di dasar perang ada danau besar dan tak tertandingi. Di kedua sisi danau, ada banyak pria kuat. Danau Dixin adalah tempat pertarungan keluarga kerajaan dan pasukan dewa. Daratan Sengsu yang setengah baya Suanyi, muncul tidak jauh, melihat ke depan perang, untuk sementara waktu tidak berpartisipasi. Xie Seng, kamu sudah tua, bukan lawanku. Selama perang, sebuah suara terdengar. Wajah Luming bergerak. Dia mendengar dari Xian Yanxing bahwa kaisar tua dari generasi sebelumnya bernama Xie Seng. Dia adalah kakek dari Kaisar Xie Qitian saat ini. Dia meninggalkan jabatannya sebagai kaisar 6.000 tahun yang lalu dan ditutup total. Dunia luar berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, Xie Seng telah menjadi seorang pertapa. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa Xie Seng masih hidup, namun belum dikonfirmasi. Sekarang terbukti bahwa Xie Seng masih hidup. Di sisi lain, itu adalah kaisar dari 100 pertempuran. Mata Luming bersinar, melihat jauh. Orang-orang yang berperang melawan Xie Seng adalah orang-orang kuat dari tentara Zentian, Kaisar Wu yang berperan di semua pertempuran. Keduanya adalah pemimpin di pihak mereka sendiri. Xiu Wei telah memasuki divisi kedua Kaisar Wu dan berada dalam pertempuran sengit. Apakah itu lawanmu? Jika tidak ada pertarungan sampai akhir, siapa yang bisa mengatakan dengan jelas? Aku menyarankan kamu untuk menyerahkan perintah Raja Surga. Ini adalah warisan keluarga kerajaan aku, bukan yang dapat kamu ambil. Xie Seng membuka mulutnya, suaranya sangat tua, tapi seperti guntur di langit dan bumi. Aku tidak tahu seberapa jauh itu. Xie Seng, ketika kamu sudah tua, jangan memikirkan perintah raja. Kaisar Wu dari Baizan tertawa, dan pertempuran di antara mereka semakin sengit. Di ujung langit, pria parubaya Suanyi di daratan Sengsu mendengar kata Tian Wangling. Dia mengangkat alisnya dan berbisik, aku tidak menyangka bahwa perintah kaisar tentang Shen Huang masih ada. Aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Kemudian dia mengayunkan lengan bajunya dan melangkah keluar. Dia dengan cepat mendekati medan perang antara Xie Seng dan Kaisar Baizan Wu. Siapa? Siapa ini? Begitu Suanyi parubaya mendekat, Xie Seng dan Kaisar Baizan Wu merasakan bahwa mereka banyak minum dan berpisah satu sama lain. Suanyi parubaya mengandalkan begitu dekat, mereka baru saja menemukan, ini membuat dua orang di hati terkejut. Pengetahuan spiritual mereka menyapu tubuh parubaya Suanyi dan menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat kedalaman tubuh parubaya Suanyi. Mereka bahkan lebih terkejut. Yah, melihat adegan ini, Luming dan Xie berlari agak terkejut.
Tampaknya orang-orang di daratan Sengsu bukanlah pembantu keluarga kerajaan atau Xie Luan. Kalau tidak, Xie Seng dan Bai Zhan Wu Huang tidak akan terlalu terkejut. Apakah kamu memiliki perintah raja? Mata Parubaya Suanyi menatap Bai Zhan Wu Huang. Siapa yang mulia? Bai Zhan Wu Huang mengerutkan kening dan bertanya. Jawabannya salah. Aku akan bertanya lagi. Apakah kamu memiliki perintah raja? Suara setengah Baya Suanyi mengubah jejak dingin, nada, mengungkapkan jejak warna tidak sabar, ada rasa perintah. Pidato ini, biarkan wajah Bai Zhan Wu Huang berubah jelek. Di negeri Shen Huang, tidak ada yang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti ini. Perintah raja ada pada aku, jadi apa? Wu Huang Dao, 100 pertempuran. Oh, ini bagus untukmu, berikan padaku dan beri aku perintah raja. Mulut Parubaya Suanyi. Hahaha. Kaisar Wu dari Bai Zhan tertawa dan berkata, kamu benar-benar lucu. Kamu tampak tidak dapat dijelaskan. Begitu kamu membuka mulut, kamu akan memintaku untuk menyerahkan perintah kaisar. Kamu terlalu percaya diri. Aku tidak tahu apakah kamu punya kemampuan percaya diri. Bai Zhan Wu Huang, matanya berbinar dengan cahaya dingin. Kalau begitu, aku tidak akan menyerahkannya. Kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Suara Parubaya Suanyi baru saja jatuh, lalu melangkah keluar. Ledakan. Langkah ini, langit dan bumi, getaran yang dahsyat. Di bawah, danau bumi menggulung gelombang 1000 lapis, gelombang air menjulang tinggi. Kota. Suara ketidakpedulian datang dari mulut Parubaya Suanyi. Dia menepuknya dengan satu tangan. Langit penuh aura, pohon kuno yang menjulang tinggi setinggi langit, dan ditekan oleh Kaisar Bai Zhan. Langkah ini, wajah Kaisar Bai Zhan Wu berubah dengan liar dan menjadi sangat bermartabat. Bai Zhan Shen Kuan. Dalam sekejap, Kaisar Bai Zhan mengeluarkan 100 tinju, yang masing-masing memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, yang dapat menembus bumi dan menghancurkan gunung dan sungai. 100 tinju dikumpulkan di udara untuk membentuk kekuatan tinju, dan kekuatannya meningkat 100 kali lipat. Ledakan. Kekuatan tinju membombardir kayu kuno yang menjulang tinggi, membuat suara besar seperti menghancurkan dunia. Tekanan. Suanyi Parubaya lagi mengeluarkan sepatah kata pun, tekanan telapak tangan, cabang-cabang kayu kuno yang menjulang tinggi terbuka, lampu hijau membubung ke langit. Ledakan. Kekuatan kepalan Kaisar Bai Zhan runtuh dalam sekejap, dan kayu kuno yang menjulang tinggi terus menekannya. Bab 1187. Wajah Bai Zhan Wu Huang berubah dengan liar, dan dia melawan dengan sekuat tenaga. Namun, itu tidak berguna. Dia dikalahkan oleh kayu kuno yang menjulang tinggi, dan akhirnya kayu kuno yang menjulang itu membombardirnya dengan hebat. Bai Zhan Wu Huang menjerit, dan tubuhnya jatuh ke danau bumi di bawah. Ledakan. Tubuh Kaisar Wu dari Bai Zhan langsung menghantam danau di tengah bumi. Tiba-tiba, danau dipenuhi ombak. Mengambil tempat di mana Kaisar Bai Zhan jatuh sebagai pusatnya, air danau membentuk gelombang dan mengalir deras ke segala arah. Di antara satu tarikan napas, air danau dari seluruh danau geosentris terhembus sejauh ratusan ribu mil, lalu berubah menjadi uap dan menghilang ke angkasa. Dengan Kaisar Bai Zhan Wu sebagai pusatnya, tidak ada setetes air pun di area seluas 100.000 li. Orang-orang hanya melihat Kaisar terbaring di tengah bumi terlentang dan batuk darah. Di tempat kejadian, keluarga kerajaan Xie dan semua orang dari pasukan Dewa Kota terkejut dan melebarkan mata mereka. Bai Zhan Wu Huang terluka parah oleh gerakan Parubaya Suanyi ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Wu Huang adalah pemimpin pasukan Zentian dan yang paling kuat di tanah Shen Huang. Dia tak terkalahkan dan memenangkan setiap pertempuran. Ini adalah nama Kaisar Bai Zhan. Tapi sekarang, luar biasa dikalahkan dengan satu gerakan. Xie Seng juga menunjukkan keterkejutan dan luar biasa. Kaisar Bai Zhan tidak lebih lemah darinya, tiba-tiba dikalahkan dengan sangat menyedihkan, biarkan hatinya, juga ketakutan. Seberapa kuat? Di kejauhan, mata Lu Ming membeku. Seperti yang diharapkan, Lu Ming memang merupakan karakter rangkap 3 dari Kaisar Wu. Di luar kemampuanku. Suanyi setengah baya jauh di atas, menghadap Kaisar Bai Zhan Wu, berkata, sekarang, serahkan atau tidak. Jika tidak, aku bisa mengambilnya sendiri. Dalam suara itu, ada jejak pembunuhan. Maknanya sangat jelas, jika Bai Zhan Wu Huang tidak menyerah, dia bisa membunuh Bai Zhan Wu Huang dan mengambilnya sendiri. Wajah Bai Zhan Wu Huang sangat jelek, dan dia sangat tidak rela. Namun, menghadapi lawan yang tak terkalahkan, dia tidak berdaya. Akhirnya, dia menghela nafas, dan sebuah token muncul di tangannya dan melemparkannya ke pria Parubaya Suanyi. Setengah Baya Suanyi mengulurkan tangan dan mengambil token itu. Sekilas, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan dan berkata, ini benar-benar perintah Raja Surga. Meskipun tanah Sengsu jauh lebih kuat dari tanah Shen Huang, itu masih berupa debu dibandingkan dengan Yuan Lu. Juga sangat sulit untuk bergabung dengan kekuatan besar Yuan Lu. Urutan Raja Surga juga merupakan harta karun baginya. Tuan, kamu bukan orang dari tanah belantara Tuhan, bukan? Mata Xie Seng menatap setengah Baya Suanyi, tapi dia juga enggan. Perintah Kaisar jatuh ke tangan Suanyi Parubaya, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk keluarga kerajaan.
Begitu pernyataan ini dibuat, orang-orang dari kedua sisi keluarga kerajaan dan tentara Dewa Kota terkejut. Bukan dari negeri kelaparan Tuhan, tapi dari seberang lautan. Ya, aku berasal dari daratan Sengsu, kuil Senmenan. Kamu telah hidup lama, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Setengah Bayaswanyi menyingkirkan perintah raja, suasananya tampak sangat baik, menjelaskan sebuah kalimat. Apakah kamu dari Sengsu, tanah Senmen? Xie Seng tampak sangat terkejut. Wajahnya berubah untuk sementara waktu. Kemudian dia menjadi sangat hormat. Dia mengepalkan tinjunya pada pria Parubaya Suanyi dan berkata, ternyata itu adalah Master Senmen. Benar-benar rugi menyambutnya. Maafkan aku, maafkan aku. Adegan, ekspresi Kaisar dan Xie Seng itu mirip, selain terkejut, tetapi juga dengan sedikit rasa hormat. Tapi Kaisar Bai Zanwu mendengar, keengganan di mata akhirnya menghilang, sebaliknya, penuh ketidakberdayaan. Dan mereka yang berada di bawah Kaisar bingung. Benar saja, mereka dari gerbang Tuhan. Xie berlari bergumam. Tuan, Senmen, apakah ini kuat? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja sangat kuat, batas Yuan sangat luas. Tentu saja, sebagian besar wilayahnya adalah wilayah laut. Wilayah laut tidak terbatas, ada banyak benua di wilayah laut yang tak berujung. Dan beberapa benua tidak jauh satu sama lain. Jika mereka berkumpul di satu wilayah, mereka disebut kelompok benua. Seperti pulau-pulau di lautan, beberapa pulau berkumpul dan disebut kepulauan, begitu juga benua. Xie Ran menjelaskan. Lu Ming terkejut. Di luar daratan, itu tidak terbatas dan berwarna-warni. Wilayah laut tempat daratan Shen Huang berada disebut kelompok benua Sengsu, yang terdiri dari puluhan benua besar. Seperti yang bisa kamu ketahui dari namanya, kelompok daratan ini dihormati oleh daratan Sengsu. Wilayah tanah Sengsu setidaknya 10 kali lebih besar dari tanah Shen Huang. Ada banyak tuan, orang-orang terkemuka, dan jumlah kaisar jauh lebih banyak daripada tanah Shen Huang. Tanah Sengsu sepenuhnya diperintah oleh satu kekuatan, yaitu para Senmen. Xie berlari terus menjelaskan. Akhirnya, Lu Ming tahu berapa banyak yang dimiliki Dewa Lu Ming. Luas tanah Sengsu setidaknya 10 kali lipat dari tanah Shen Huang, dan sepenuhnya dikuasai oleh satu kekuatan, yaitu Senmen. Kekuatan yang disebut penguasa di tanah Shen Huang rapuh seperti bayi di depan gerbang dewa. Suanyi Parubaya, atau kapal perang, berasal dari Senmen. Aku tidak tahu apa yang terjadi ketika tamu mulia Senmen datang ke kelaparan Tuhan. Bai Zanwu Huang terbang ke udara, dengan hormat mengepalkan tinjunya, dan Raja Surga memerintahkan untuk dibawa pergi oleh orang-orang kuat dari Senmen. Dia hanya bisa memilih untuk melupakan. Aku di sini untuk membawakanmu tanah kehancuran dan ciptaan Tuhan. Jalan Parubaya Suanyi. Bawa alam. Xie Seng, Bai Zanwu Huang, dan lainnya, satu persatu, saling memandang, tidak tahu kenapa. Ledakan. Saat ini, raungan dimulai, dan kapal perang itu datang. Di depan kapal perang, beberapa sosok muncul, termasuk orang muda dan tua, dengan nafas yang kuat. Ya, alam yang luar biasa. Mata Parubaya Suanyi tiba-tiba menjadi cerah, dan suaranya tinggi. Dia berkata, beberapa bulan yang lalu, Sekte Senmen tiba-tiba menerima pesan dari Yuan dan Lu. Kaisar dinasti Yuan dan Lu Tianshenzong ingin memilih pahlawan muda di kelompok tanah Sengsu dan merekrut mereka sebagai murid mereka. Mereka akan melakukannya mengumpulkan Tianjiao dari kelompok tanah Sengsu bersama-sama dan pergi ke tanah Sengsu pada saat itu, beberapa utusan Tianshenzong akan datang, pilih para murid. Suara setengah Bayaswanyi menyebar jauh, tetapi menyebabkan gelombang besar dering. Apakah kamu ingin memilih murid dari kelompok tanah Sengsu? Ya Tuhan, apakah ada hal seperti itu? Dari zaman kuno hingga sekarang, guru besar Yuan dan Lu jarang memilih murid mereka di kelompok tanah Sengsu. Alam, ciptaan yang luar biasa. Bahkan kaisar itu, tidak bisa tenang, berbicara berturut-turut, bersemangat. Pikirkanlah dan pahamilah bahwa tanda Raja Surga hanya dapat membuat seseorang bergabung dengan istana Tianwang di Yuanlu. Itu membuat kekacauan Zhongzhou dan membuat keluarga kerajaan bertarung dengan Zentian Senjun. Dapat dilihat betapa sulit dan berharganya memasuki budidaya Yuan dan Lu dalam skala besar. Tapi sekarang, tanpa tanda apapun, Yuan dan Lu Dada datang langsung untuk merekrut murid, yang merupakan takdir Tianda. Begitu dia direkrut sebagai murid oleh Yuan dan Lu Dada, dia akan menjadi makmur dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Lingkungan budidaya Yuan dan Lu tidak sebanding dengan tanah Shen Huang, yang berkali-kali lebih kuat. Jika tanah Shen Huang adalah tempat pembuangan sampah yang bau, maka Yuan Lubult adalah negeri ajaib di atas 9 langit, yang tidak bisa dibandingkan sama sekali. Kaisar tidak lagi menjadi tujuan tetapi mungkin naik level baru. Bab 1188. Yuan dan Lu Dada datang ke sini untuk merekrut murid dari kelompok daratan Sengsu. Bahkan Xie berlari kaget dan terkejut. Namun, banyak kaisar mengeluh bahwa kali ini, hanya untuk generasi yang lebih muda, yang lebih tua, tidak ada harapan. Namun beberapa karakter generasi muda memiliki cahaya yang menyala-nyala di mata mereka. Kapan itu akan dimulai, tolong? Xie Seng bertanya. 10 hari kemudian, mari kita tunggu di sini selama 10 hari. 10 hari kemudian, Tianjiao, yang ingin berpartisipasi di daratan Shen Huang, akan datang ke sini untuk bertemu. Namun,
Pertama-tama, aku akan menjelaskan bahwa syarat untuk merekrut murid dari Yuan dan Lu sangat tinggi. Hanya ketika mereka adalah Tianjiao jempolan mereka dapat dipilih. Oleh karena itu, 10 hari kemudian, aku akan melakukan tes, dan hanya mereka yang lulus tes yang dapat mengikuti aku ke benua Shengsu untuk berpartisipasi dalam seleksi Tianjiao dari Shenzong. Jalan Parubaya Suanyi. Ini alami. Si Eseng mengangguk berulang kali. Yah, kirim berita. Suanyi menengahi gelombang, menaiki kapal perang. Orang-orang di kapal perang menghilang, dan kapal perang itu diam-diam melayang di udara. Secara alami, pertempuran antara keluarga kerajaan dan Zentian Shenjun berhenti, dan berita bahwa Yuan Ludong akan merekrut murid dari Shenmen menyebar di tanah Shenhuang dengan kecepatan gila. Dan Luming, Lari Xie, juga kembali ke lembah iblis. Lembah ajaib, Aula, Lari Xie, Luming, Kuluo, dan lainnya berkumpul bersama. Ketika Kuluo dan yang lainnya mengetahui tujuan orang-orang Shengsu datang ke sini, mereka terkejut satu persatu. Luming, menurutku ini adalah kesempatanmu, kesempatan yang luar biasa. Siaran berbicara lebih dulu. Apakah kamu bermaksud membiarkan aku ikut serta dalam pemutaran film? Lu Mingdao. Ya, bakatmu langka di tanah Shenhuang di zaman kuno. Ada kemungkinan besar kamu akan dipilih oleh Sekte Tianshan untuk menjadi murid Yuan Lu. Ada juga kemungkinan gadis Nianxing. Terima kasih. Alis Luming sedikit berkerut dan jatuh ke dalam meditasi. Sejujurnya, dia juga sangat tersentuh. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Sekarang, Kaisar Wu bukan lagi tujuan Luming, tujuannya adalah naik ke level yang lebih tinggi. Tapi di tanah Shenhuang, begitu mencapai ranah Kaisar, akan sulit untuk naik. Jika ingin terus mendaki, kamu harus meninggalkan tanah Shenhuang. Tetapi ketika dia menerobos Kaisar dan pergi sendirian ke Yuan Lu, perjalanannya jauh sekali. Tidak mudah untuk menambahkan jumlah yang banyak. Sekarang, tidak ada keraguan bahwa ini adalah peluang bagus. Namun, dia tidak bisa melepaskannya, yaitu Kaisar-Kaisar Yu. Jika Kaisar Yu Kaisar tidak menyelesaikan masalah, dia tidak bisa pergi dengan tenang dan pergi ke Yuan dan Lu untuk berkultivasi. Luming, apakah kamu mengkhawatirkan Kaisar Yi? Sepertinya melihat apa yang dipikirkan Luming. Xie Luan bertanya. Ya, aku tidak nyaman jika orang ini tidak menyelesaikannya. Lu Mingdao. Luming, matamu terlalu pendek. Jika kamu memikirkannya, bahkan jika kamu dipilih oleh Sekte Dewa, kamu mungkin tidak akan segera berlatih di Yuan dan Lu. Jika kamu ingin kembali sebentar, kamu mungkin bisa melakukannya. Bahkan jika itu tidak dapat ditunda, setelah kamu dipilih oleh Sekte Dewa, itu adalah Yuan dan tanah dalam jumlah besar. Jika kamu keluar sesuka hati, kamu dapat menghancurkan Kaisar Yi. Kemudian kamu dapat meminta seorang ahli untuk membunuh Kaisar Yi. Semuanya akan terpecahkan. Terima kasih. Kata-kata itu mencerahkan mata Luming. Ya, jika dia benar-benar bergabung dengan Tian Shenzong dan menjadi murid Tian Shenzong, tidak akan terlalu sulit untuk meminta Tian Shenzong mengirim seseorang untuk membunuh Kaisar Yi. Selama masalah Kaisar Yi diselesaikan, tidak perlu khawatir tentang kelaparan di tanah Tuhan. Dia bisa pergi ke Yuan dan Lu untuk berkultivasi. Oke, aku akan ikut serta dalam pemilihan Tian Shenzong. Luming berpikir sejenak dan mengangguk. Bagaimana denganmu, Xiao Qing? Luming bertanya pada Xie Nianxing. Kemana kamu pergi, aku juga akan pergi. Xie Nianxing berkata sambil tersenyum. Ya, dalam beberapa hari, kita akan mulai. Luming mengangguk. Berita perekrutan murid dalam skala besar di dinasti Yuan dan Lu membuat tanah Shenhuang berguncang. Semua kekuatan hegemonik berhenti bertarung satu sama lain, dan banyak Tianjiao muda mulai pergi ke danau bumi. Donghuang, Nanming, Gurun Barat, Tianjiao dari seluruh dunia berkumpul menuju danau pusat bumi. Segera, 10 hari akan datang. Xie Luan membawa Luming, Xie Nianxing, Tuo Basi, dan Beiyuan Tianjiao lainnya ke danau pusat bumi. Kapal perang di tanah Shengsu masih singgah di danau. Di semua sisi kapal perang, ada orang di sekeliling, orang kuat dari semua kekuatan besar, dan mereka datang dengan harga diri mereka sendiri. Tentunya masih banyak orang yang datang untuk melihat keseruannya. Bisa dibilang banyak orang kuat berkumpul di sini. Kerumunan menunggu dengan tenang. Segera setelah itu, kapal perang itu bersinar. Di bagian depan kapal, sekelompok orang muncul. Pemimpinnya adalah setengah baya Suanyi. Suanyi melangkah keluar dari setengah baya dan terbang dari kapal perang. Di belakangnya, dua pemuda mengikuti. Mereka jelas orang-orang muda. Salah satu dari dua pemuda itu, dengan senyum di wajahnya, terlihat sangat lembut, sementara yang lain, dengan wajah dingin dan bangga, memandangi orang-orang di tanah Shenhuang dengan tatapan jijik. Untuk generasi muda, suara parubaya Suanyi menyebar. Sua, sua, sua. Satu demi satu, mereka terbang ke orang parubaya di Suanyi. Ada ribuan dari mereka. Alis setengah baya Suanyi mengerutkan kening, dan suara dingin keluar, mereka yang berada di bawah roh dan roh, tolong tinggalkan aku. Kultivasi ini juga ingin berpartisipasi dalam pemutaran Yuan dan Lu Dada. Dengan cara ini, sebagian besar anak muda tidak berdaya dan hanya bisa mundur. Tiba-tiba, di lapangan, hanya tersisa beberapa lusin orang.
Mata Luming menyapu dan menemukan bahwa Tianjiao di tanah Shen Huang hampir bersatu. Long Chen, Xian Yanjun, Yang Chuantian, Si Du, Del. Selain biksu dan bodhisattva perempuan yang tidak bermoral di Gurun Barat, ada 5 lagi Tianjiao muda, yang membuat orang merasa kaget. Mereka menghela nafas bahwa kekuatan Gurun Barat sangat kuat. Selain itu, di Dom Huang, Luming hanya melihat kaisar dan Tuhan. Jelas, selain Dewa Kaisar, orang lain masih belum menginjakkan kaki di alam roh dan dewa. Mata beberapa orang tertuju pada Luming, dan ada kilatan cahaya dingin, seperti Sidu, Wu Chengkong, Kaisar dan Dewa. Kaisar dan Tuhan. Mata Luming menyapu tubuh Kaisar, dan seutas pembunuhan melintas. Kaisar Yi masih ingin membawanya. Jika ada kesempatan, Luming akan menyingkirkan Dewa Kaisar dan mengumpulkan bunga. Setelah Parubaya Suanyi, kedua pemuda itu juga memandang Luming dan yang lainnya. Pria muda dengan senyuman masih memiliki senyuman di wajahnya, dan dia tidak bisa melihat perubahan apapun. Namun di mata pemuda yang dingin dan angkuh itu, ada api yang berkobar. Matanya tertuju pada Xian Yanjun, Xian Yanxing, Pri Cendana, Jingkong Ling dan lainnya, dan api di matanya bahkan lebih berkobar. Aku tidak menyangka ada begitu banyak wanita cantik di tanah kecil Tuhan dan Gurun, haha. Sudut mulut pemuda yang dingin dan angkuh itu terangsang, dan hatinya panas. Ya, prestasimu telah mencapai alam spiritual, tapi aku harus menyaringnya. Bahkan jika mereka adalah Tianjiao teratas, Tianjiao biasa hanya akan memalukan jika mereka pergi ke sana. Sekarang, kamu berdiri diam, aku akan menguji darahmu. Mata Parubaya Suanyi menyapu Luming dan yang lainnya, dan kemudian sebuah pelat susunan muncul di tangannya. Pelat susunan bersinar dan terbang ke langit, dan dengan cepat menjadi lebih besar. Akhirnya, kolom cahaya muncul, menutupi semua Luming dan mereka. Bab 1189. Setelah diselimuti oleh kolom cahaya ini, Luming menemukan bahwa cincin emas muncul pada orang lain. Itu cakranya. Xian Yanxing memiliki 9 cakra emas, sedangkan Luming memiliki 8 cakra emas. Mata Parubaya Suanyi menyapu, dan berkata, "Yah, pembuluh darah tingkat Dewa 8, pembuluh darah Dewa tingkat 9, dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemutaran Tian Shenzong, ikuti aku." Apa? Darah tingkat 8 Dewa, tidak memenuhi syarat. Hanya 9 tingkat Dewa yang memenuhi syarat. Pidato ini mengejutkan seluruh hadirin. Kondisi ini terlalu tinggi. Berapa banyak orang yang ada di tanah ini? Sekelompok katak di dasar sumur, apakah menurutmu level 9 itu luar biasa? 9 level-level dewa mungkin menjadi yang teratas di tanah kecil Gurun Dewa, tapi di mana Yuan Lu? Inti dari kerajaan Yuan. Bahkan jika syarat dasarnya tidak terpenuhi, apakah kamu ingin bergabung dengan Sekte Tianshan? Pemuda sombong itu mencibir, menunjukkan warna sarkastik, dalam suaranya, dengan sikap menyendiri. Ini membuat banyak Tianjiao terlihat jelek, tetapi tidak berani membantah. Yah, Dewa tingkat 8, mundur. Suanyi Parubaya lagi. Mereka yang sombong tak berdaya, seperti Dewa Kaisar, Wu Chengkong, Jingkong Ling, Del, semuanya mundur satu persatu. Sepertinya aku tidak punya kesempatan. Luming tidak punya pilihan selain tersenyum pada Xian Yanxing. Tidak apa-apa, jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Ayo pergi. Xian Yanxing juga tersenyum. Luming mengangguk dan terbang bersama Xian Yanxing. Tunggu sebentar. Tapi saat ini, minuman dingin terdengar. Luming dan Xian Yanxing berbalik. Tetapi melihat pemuda yang dingin dan sombong itu, mata menatap Xian Yanxing, di matanya, cahaya panas semacam itu, tidak ada penutup. Luming mengerutkan kening dan matanya sedikit dingin. Kamu adalah dewa tingkat 9, mengapa kamu pergi? Tidak beruntung. Pemuda yang dingin dan bangga itu berkata kepada Xian Yanxing. Dia tidak bisa memenuhi persyaratannya. Aku akan pergi bersamanya. Dia tidak bisa pergi. Aku juga tidak akan pergi. Xian Yanxing menatap Luming dan berkata. Dia. Pemuda yang dingin dan sombong memandang Luming dengan sedikit penghinaan di matanya, itu hanya pemborosan tingkat 8 dewa, yang tidak dapat memenuhi persyaratan. Apa kualifikasinya untuk berpartisipasi? Itu kamu. Kamu memiliki bakat yang bagus. Mengapa menyia-nyiakan masa depan yang baik untuk disia-siakan? Ikutlah dengan kami. Ini membuat wajah Xian Yanxing menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, perhatikan kata-katamu. Sudah kubilang, dia tidak akan pergi, dan aku juga tidak akan pergi. Selain itu, dia tidak sia-sia. Luming, ayo pergi. Begitu Xian Yanxing menarik Luming, dia akan terbang kembali. Bersenandung. Dengungan dingin terdengar, dan pemuda yang dingin dan sombong itu bergerak. Dia muncul di depan Luming Xian Yanxing, memblokir jalan, dan berkata, kamu telah memenuhi persyaratannya, kamu harus pergi. Ini tidak hanya terkait dengan masa depanmu sendiri, tetapi juga dengan gerbang Tuhan kita. Kemudian, menatap Luming, dia berkata, nak, kamu tahu bagaimana keluar dari sini. Kodok ingin makan daging angsa. Apakah gadis ini layak untukmu? Wajah Luming benar-benar dingin. Pria ini, pada awalnya, memandang Xian Yanxing dengan niat buruk. Sekarang, dia dipanggil oleh sampah lain di sebelah kiri dan sampah di sebelah kanan. Apakah kamu benar-benar berpikir dia mulia?
Di mana anjing liar, menggonggong di sini, keluar dari sini. Suara ketidakpedulian dan penghinaan Luming keluar. Gerakan di sini, secara alami menarik perhatian semua orang, pemandangan, semua mata, melihat ke sisi ini. Saat ini, mendengarkan perkataan Luming membuat banyak orang merasa kaget. Luming ini benar-benar berani memarahi Tian Jiao dari daratan Shengsu seperti ini. Sudah berakhir, Luming dalam masalah. Kamu mencari kematian. Aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Aku pikir dia sombong di tanah Shen Huang. Beberapa mendesah, yang lain mencibir dan menertawakan. Nak, apa yang kamu bicarakan? Benar saja, mata pemuda yang angkuh dan angkuh itu, benar-benar dingin, membunuh kilatan ledakan peluang. Dia, bahkan di tanah Shengsu, terkenal. Di negeri Shengsu, hanya sedikit orang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Sekarang, di negeri Shen Huang, beberapa orang berani berbicara dengannya seperti ini, memarahinya dan memanggilnya anjing liar. Ini benar-benar keinginan mati. Sepertinya kamu tidak bisa menggunakan telingamu dengan baik, anjing liar. Keluar dari sini. Teriak Luming lagi. Nak, aku akan membunuhmu. Pemuda yang dingin dan sombong itu sangat marah, dan tubuhnya penuh teror. Nafasnya naik sepanjang waktu, dengan 2 roh, 3 roh dan 4 roh. Akhirnya, sampai puncak 4 roh dan dewa yang berhenti. 4 puncak roh dan Tuhan. Banyak orang kaget dan kaget melihat pemuda yang dingin dan sombong itu. Pemuda yang dingin dan sombong, jelas masih muda, adalah milik generasi muda. Kultivasinya telah mencapai roh dan dewa 4 kali lipat, yang luar biasa. Saat ini, Tian Jiao teratas di tanah Shen Huang, seperti Mingzi dan Yang Potian, semuanya berada di puncak 3 tingkat roh dan Tuhan. Hanya Long Chen yang dapat memastikan bahwa itu berada di atas roh tingkat keempat dan Tuhan. Tetapi pemuda ini memiliki 4 puncak kultivasi spiritual. Sua. Pria muda yang dingin dan bangga itu bertepuk tangan pada Luming. Telapak tangannya, yang diselimuti lapisan cahaya biru, akan mengikis ruang. Pergilah. Luming minum dengan dingin dan bertepuk tangan dengan telapak tangan yang sama. Ledakan. Kedua telapak tangan bersilangan, dan kekuatan telapak tangan tersapu seperti longsoran salju. Kemudian, sesosok terhuyung ke belakang, mundur 100 meter di udara, dan wajahnya menjadi pucat. Pemuda yang dingin dan bangga itulah yang dipukul mundur oleh Luming. Di tempat kejadian, orang-orang lainnya terikat lidah, beberapa terkejut melihat Luming. Setelah beberapa waktu, Luming jelas lebih kuat dan dapat mengalahkan pemuda sombong dengan 1 pukulan. Hanya tua basi yang mencibir. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan bertarung Luming. Ah, aku ingin kamu mati. Pemuda sombong itu meraung marah. Dia dipukul mundur oleh stroke. Dia masih seorang pria dari tanah Tuhan dan gurun. Ia dianggap sebagai peran yang sia-sia. Dia tidak tahan. Ledakan. Di atas kepalanya, ada kayu hijau dengan 9 cakra emas bersinar di atasnya. Pria ini juga dibangunkan ke 9 tingkat darah dewa, raksasa Tian Jiao. Ini membuat Yang Chuantian, Mingzi dan lainnya terlihat sangat bermartabat. Kultivasinya telah mencapai puncak 4 tingkat roh dan dewa, dan darahnya juga tingkat 9 dari tingkat dewa. Kekuatan tempurnya telah melampaui mereka. Benarkah tanah Shengsu begitu dibanggakan? Atau apakah dia salah satu yang terbaik di Shengsu? Pada saat semua jenis ide terlintas di benak publik, pemuda yang dingin dan angkuh itu telah melakukan fusi darah dan berubah menjadi pohon hijau. Kayu hijau setinggi langit, sebesar gunung. Nafas teror bermekaran, dan cahaya biru menyilaukan. Ini untuk menekan Luming. Sangat kuat, sangat kuat. Dengan kekuatan bertarung seperti ini, roh biasa dan Tuhan akan mati, dan roh serta Tuhan akan rusak parah. Lihat bagaimana Luming memblokirnya. Banyak orang dikejutkan oleh kekuatan pemuda yang dingin dan sombong itu. Bahkan Kaisar harus dipindahkan. Ini adalah Tian Jiao raksasa yang nyata. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, tidak akan lebih lemah dari para raksasa di daratan Shen Huang. Bab 1190. Pecahkan untukku. Mata Luming dingin. 8 naga meledak di tubuhnya, dan sebuah tinju menghantam Kingu. Ledakan. Tinju Luming menghantam kayu hijau dengan keras. Kemudian, di mata keterkejutan semua orang, kayu hijau itu langsung meledak, dan energi biru menghilang antara langit dan bumi. Dalam cahaya biru, sosok pemuda yang dingin dan sombong muncul. Saat ini, wajahnya tidak memiliki warna dingin dan arogan. Beberapa hanya luar biasa, kaget dan luar biasa. Dia tidak percaya bahwa dia menggunakan fusi darah untuk melepaskan pukulan terkuat, yang dikalahkan oleh Luming. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang begitu kuat di tanah Shen Huang. Apalagi, darah Luming jelas hanya level 8. Bukan hanya dia, tetapi orang lain di tempat kejadian, terkejut. Ya Tuhan, kekuatan bertarung Luming bahkan lebih menakutkan. Tian Jiao, raksasa di puncak 4 puncak Dewa Roh, dikalahkan olehnya dengan 1 gerakan. Bisakah dia bersaing dengan Long Chen dalam pertempuran seperti itu? Mungkin. Banyak orang membicarakannya, bahkan beberapa kaisar, menunjukkan ekspresi ngeri. Di tengah keramaian, wajah Long Chen langka dan bermartabat. Dia menatap Luming, tapi dia segera mendapatkan kembali keadaannya yang tenang dan tenang. Brengsek.
Sidu, Mingzi sama dengan musuh Luming. Saat dia ketakutan, dia juga diam-diam menggertakkan giginya. Luming lebih kuat, mereka ingin balas dendam, ingin mengalahkan Luming, harapannya lebih tipis. Suanyi setengah baya di belakang, pemuda yang tersenyum, saat ini senyumannya juga menghilang, menunjukkan warna yang serius. Menarik. Pria parubaya dengan pakaian gelap juga menunjukkan ekspresi terkejut. Luming memandangi pemuda yang dingin dan sombong itu dengan acuh tak acuh dan berkata, ini kekuatanmu, ini modal kebanggaanmu. Konyol kalau aku bahkan tidak bisa bergerak. Kamu menyebutku sampah sepanjang waktu. Jadi, apa yang kamu? Suara itu acuh tak acuh dan penuh penghinaan. Kamu, nak, kamu sudah mati. Wajah pemuda yang dingin dan sombong itu memerah, dan akhirnya mengeluarkan raungan marah, menatap Luming dengan dingin, berharap untuk mencabik-cabik Luming. Sua. Begitu dia melangkah keluar dari ruangan, dia malah seperti bayangan. Kamu berani. Pemuda yang dingin dan sombong itu terkejut. Di luar dugaan, Luming berani menyerang. Terburu-buru, dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi bagaimana dia bisa menghentikannya? Luming menamparnya. Menyentuh. Luming terbang, dan Jiulong melangkah keluar dari langit, 7 langkah berturut-turut, setiap langkah menghadap wajah pemuda yang dingin dan sombong. Menyentuh. Selama 7 langkah berturut-turut, mereka secara akurat menginjak wajah pemuda yang dingin dan sombong itu, dan mencetak deretan jejak kaki di wajahnya. Tubuh pemuda yang dingin dan angkuh itu, seperti meteorit, langsung jatuh ke danau tengah bumi. Dengan keras, tubuh pemuda yang dingin dan sombong itu jatuh ke danau di tengah bumi, menimbulkan gelombang ribuan lapisan, yang tidak dapat dilihat oleh seluruh orang. Luming cukup berani untuk tidak membunuh Tian Jiao di Sengsu, bukan? Saat berikutnya, gelombang keluar dari danau, dan pemuda yang keren dan bangga itu bergegas keluar. Saat ini, dia dalam kesusahan besar, acak-acakan dan compang camping, terutama wajah dengan deretan jejak kaki yang sangat jelas. Ada darah mengalir keluar dari sudut mulut, mata, dan lubang hidungnya. Itu benar-benar tragis. Bajingan, aku ingin kamu mati, ayo, bunuh dia untukku, bunuh dia. Pemuda sombong itu berteriak histeris. Cukup. Minuman dingin terdengar, itu adalah Suanyi parubaya. Suara setengah baya Suanyi, biarkan pemuda lengau berhenti. Cara, tetua, orang ini berani, kamu cepat bergerak, bunuh dia. Aku bilang cukup. Alis parubaya Suanyi berkerut, dan suaranya menjadi dingin. Pemuda yang dingin dan sombong itu dingin dan tidak berani berkata lebih banyak. Orang lain telah berbelas kasih, jika tidak, kamu sudah lama mati, dan kamu masih berteriak. Apakah itu memalukan? Mundur. Suanyi parubaya dimarahi. Wajah pemuda yang dingin dan sombong itu jelek dan tak ada bandingannya. Dia menatap Luming dengan dingin dan mundur dengan kebencian. Siapa namamu? Suanyi setengah baya dan menatap Luming. Luming. Lu Hui terdiam. Luming, sangat bagus. Dengan pencapaian dan kekuatan bertarungmu, kamu dapat berpartisipasi dalam pemilihan murid Sekte Dewa Surgawi. Kamu dapat pergi ke benua Sengsu bersama. Jalan parubaya Suanyi. Penatua, tapi darahnya hanya level 8 dari level dewa. Kata pemuda yang dingin dan sombong itu lagi. Diam. Teriak setengah baya Suanyi, biarkan pemuda yang keren dan bangga itu tutup mulut. Untuk Yuan dan Ludada, meskipun darah sangat penting, itu bukan satu-satunya standar untuk menentukan bakat. Aspek lain juga sangat penting. Jalan parubaya Suanyi. Senior, maaf, aku tidak mau pergi. Luming merangkul tinju di depan Suanyi. Kami semua terkejut dengan ucapan ini. Luming memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemutaran Yuan dan Ludada. Sekarang, dia tidak mau pergi. Bahkan Suanyi setengah baya, juga beberapa terkejut, beberapa sulit dipercaya, beberapa orang dalam menghadapi kesempatan seperti itu, sangat menolak. Mengapa tidak? Suanyi parubaya bertanya. Luming melirik pemuda yang dingin dan sombong itu dan berkata, jika semua pameran seperti ini, tidak apa-apa untuk tidak pergi ke sana. Haha. Senyum parubaya Suanyi, dia mengerti, Luming ini adalah ketidaknyamanan psikologis. Luming, tampaknya Tian Shenzong kali ini sangat mementingkan pemilihan murid. Setelah dipilih, mereka dapat digunakan kembali. Selain itu, Sandman kami juga sangat mementingkan penyaringan ini. Selama mereka dipilih oleh Sekte Tianshan, Sekte Sandman juga akan mendapat hadiah besar. Suanyi parubaya untuk melihat Luming, tersenyum lembut. Dia benar-benar kagum dengan kekuatan bertarung Luming. Jarang memiliki kekuatan bertarung seperti darah 8 tingkat dewa. Selain itu, Suanyi parubaya memandangi pemuda yang keren dan sombong itu dan berkata, Mu Feng, kamu minta maaf kepada Luming. Apa, Penatua, kamu meminta aku untuk meminta maaf padanya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Pemuda yang dingin dan bangga itu berteriak. Apakah itu? Mata parubaya Suanyi seperti tajam, menusuk Mu Feng. Wajah Mu Feng sangat berubah. Dia mengertakkan gigi dan mengubah wajahnya. Akhirnya, dia menggigit giginya dan melangkah keluar. Dia mengepalkan tangan pada Luming dan menggertakkan giginya dan berkata, Luming, aku salah tadi. Lalu dia menoleh dan berjalan ke samping.
Luming tersenyum ringan dan terlalu malas untuk peduli. Bagaimana dengan Luming, jalan Parubaya Suanyi? Yang lebih tua sangat tulus, bagaimana bisa generasi yang lebih muda menolak? Lu Mingdao. Tadi dia menolak, hanya saja dia kesal, tapi dia tidak mau melewatkan kesempatan seperti itu. Baiklah, kalau begitu kalian berdua belas akan bergabung dengan kami di perahu dan pergi ke Tanah Sengsu. Setengah Baya Suanyi mengumumkan. Tunggu sebentar, Tuan, masih ada satu hal yang harus aku lakukan, hanya secangkir teh. Saat ini, Luming berbicara lagi. Suanyi setengah Baya sedikit leng, cara, baik, tidak ada salahnya. Terima kasih banyak. Luming mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan menatap satu orang. Tuhan. Sua. Membunuh. Begitu Luming menginjak kakinya, Jiulong melangkah keluar dari langit. Dalam sekejap, dia mendekati Kaisar dan memotongnya dengan satu tangan. Bab 1191. Wajah Dewa Kaisar berubah dengan liar. Dia tidak menyangka Luming akan berada dalam kesempatan seperti itu dan tiba-tiba membuat masalah baginya. Di bawah kejutan besar, gerakan konsepsi artistik ruang angkasa, menampilkan langkah seketika, mundur-mundur yang gila. Namun, Luming menerobos ruang dengan satu tangan, dan kekuatan mengerikan menyerbu Kaisar dan Tuhan dengan gila-gilaan. Hentikan. Kaisar dan Tuhan terkejut dan meraung di dalam hatinya. Dia ingin melawan semua kekuatan dan menjalankan konsep artistik ruang secara ekstrim. Ledakan. Kekuatan mengerikan menyembur keluar, tubuh Dewa Kaisar terbang dengan liar sejauh ribuan kilometer, dan wajahnya pucat dengan darah yang meludah. Membunuh. Luming melangkah, terus membunuh Dewa Kaisar. Luming. Antara langit dan bumi, terdengar raungan panjang, cahaya keemasan yang menyilaukan bermekaran, dan pedang Qi yang mengejutkan muncul dari langit dan menebas Luming. Itu adalah Kaisar Yi. Para kaisar berkumpul hari ini. Secara alami, dia juga hadir. Namun, Luming tiba-tiba melancarkan serangan terhadap Dewa Kaisar, yang di luar dugaannya. Saat ini, kesempatan untuk membunuh Luming sangat besar. Kaisar Yi, apa urusanmu dengan generasi muda? Untuk bertarung, aku akan menemanimu. Roh jahat membubung ke langit, dan cahaya sihir yang besar mengalahkan roh pedang Kaisar Yi. Sosok siaran muncul di depan Kaisar. Terima kasih, keluar dari sini. Kaisar minum, menuju Xie Wansha. Generasi yang lebih muda, tidak tahu bagaimana menghormati yang lebih tua. Xie berlari tersenyum, bersama dengan Kaisar. Bentuk tubuh Luming tidak berhenti sama sekali, dan dengan cepat mendekati Kaisar. Kaisar dan Dewa tergila-gila dengan pengoperasian ruang dan ingin melarikan diri. Segel. Suara ketidakpedulian keluar dari mulut Luming. Dia menggunakan 9 segel gerbang ilahi. Kedua pintu tersegel mengembun dari sisi kiri dan kanan Dewa Kaisar, mengirimkan cahaya Wanzang dan menekan Dewa Kaisar. Kaisar segera merasa bahwa ruang di sekitarnya seperti rawa, yang membuatnya sulit untuk bergerak. Luar angkasa, kekacauan. Mata Kaisar merah, dan dia meraung dengan liar. Dia mencoba bunuh diri dan melarikan diri dari belakang. Tapi dia putus asa karena saat ini, ada juga pintu yang disegel di belakangnya, menyelimutinya. Setelah periode latihan ini, Luming, 9 gerbang segel Sandman, juga telah membuat terobosan, dan dapat mengumpulkan 3 pintu segel. Tidak. Dewa berteriak ngeri, dan dia tidak bisa melarikan diri. Luming berjalan, pukulan di dantian Kaisar Dewa, kekuatan mengerikan masuknya gila, akankah dantian Kaisar Dewa, Dewa Kaisar meludah darah. Hentikan. Di atas, terdengar suara marah Kaisar. Hentikan. Haha, Kaisar Yi, kenapa kamu tidak berhenti saat membunuhku? Luming tertawa. Telapak tangannya seperti pisau. Dia memotong kepala Kaisar dan memotongnya menjadi 2. Dewa Kaisar, Tian Jiao, yang berdiri di puncak generasi muda Dong Huang dan menempati urutan pertama dalam daftar Dong Huang Qianjiao, mati. Ledakan. Tinggi di udara, raungan besar pecah, Kaisar 1 dan Xie berlari, 2 orang jauh, tidak melanjutkan untuk memulai. Mata Kaisar, sangat dingin untuk melihat Luming, membunuh orang kaya tidak bisa terbuka. Luming mencibir dan menatap Kaisar. Bukankah Kaisar Yi mengandalkan kultivasinya sendiri untuk mengambilnya dan merampas darah Jiulongnya? Kemudian bunuh keturunan terkuatnya dan kumpulkan bunga terlebih dahulu. Haha, Luming, ini pembunuhan yang bagus. Ini cara laki-laki untuk membalas dendam. Xie Luan tertawa, biarkan orang keluarga royal Xie terlihat jelek. Kaisar Yi, bunuh Dewa Kaisar hari ini, dan bunuh kamu besok. Luming membuka mulutnya dan suaranya menyebar seperti badai. Hati negeri Tuhan terguncang. Baru saja, Xie berlari bertengkar singkat dengan Kaisar Yi, dan kekuatan bertarungnya luar biasa, jauh lebih banyak daripada Kaisar biasa, yang mengejutkan mereka. Namun, keberanian Luming bahkan lebih mencengangkan. Dia mengatakan terus terang bahwa dia akan membunuh Kaisar suatu hari nanti. Kaisar Yi begitu kuat sehingga Luming begitu percaya diri. Aku akan menunggu. Kaisar membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, melirik siaran, dan orang-orang di Tanah Sengsu. Kemudian dia berbalik dan melangkah keluar, dan tubuhnya menghilang. Menarik. Bisikan Parubaya Suanyi lebih menarik. Tuan, aku sudah selesai dengan bisnis aku.
Luming datang ke tubuh Parubaya Suanyi, memegang tinjunya. Dengan baik. Suanyi Parubaya mengangguk. Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Saat ini, sebuah suara terdengar, orang-orang melihat, pembukaan aslinya adalah Naga Chen. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Tanya Jalan Parubaya Suanyi. Tuan, jika generasi muda dipilih oleh Yuan Lu sebagai murid, apakah kamu ingin segera pergi ke Yuan Lu? Jika kamu ingin kembali ke Tanah Shen Huang untuk menangani beberapa urusan pribadi, apakah akan memakan waktu lama? Long Chen bertanya. Lainnya, termasuk Luming. Inilah yang ingin dia tanyakan. Hahaha, itu luar biasa. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu akan memilih Lu Yuan dalam jumlah besar? Melepaskanmu hanya untuk memberimu kesempatan, tapi harapannya tipis, dan kami tidak mampu melakukannya lakukan. Suanyi Parubaya tidak menjawab, Mu Feng mencibir dan memandang Long Chen dengan jijik. Visi Long Chen dengan ringan menyapu satu mata Mu Feng, lalu mengabaikannya, terus menatap Suanyi setengah baya. Suanyi mengerutkan kening di usia Parubaya. Jelas, dia tidak terlalu menyukai Mu Feng. Dia menyapu Mu Feng dengan dingin, dan membiarkan wajah Mu Feng berubah lagi dan tutup mulut. Wajar jika Yuan dan Lu masuk akal, yang pasti akan diizinkan. Lagi pula, hanya ketika kamu telah melakukan semua urusan pribadimu dan kemudian pergi ke Yuan Lu, bisakah kamu memiliki satu pikiran untuk berlatih? Cara setengah baya Suanyi adalah memberikan jawaban positif. Luming menghela nafas lega. Bahkan jika dia dipilih oleh Yuan dan Lu, dia pasti akan kembali untuk menangani beberapa hal. Pertama-tama, jika Kaisar Yi tidak menyelesaikan masalah, dia akan merasa tidak nyaman. Selain itu, tubuh sekundernya masih berlatih di tempat rahasia rumah suci. Dia akan pergi ke Yuan Lu di masa depan, jadi dia harus membawa tubuh sekunder bersamanya. Ada pertanyaan, tanyakan bersama, jangan sampai ada keraguan di hati. Jalan Parubaya Suanyi. Kerumunan menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka telah pergi. Ya, karena tidak ada hal seperti itu, ayo naik. Jalan Parubaya Suanyi. Kemudian dia berbalik dan terbang ke kapal perang. Luming, 12 dari mereka, juga terbang ke kapal perang satu persatu. Kapal perang itu sangat besar dan sangat lebar. Di geladak, panjangnya beberapa kilometer dan lebarnya. Di belakang geladak terdapat gapura, di dalamnya terdapat beberapa rumah dan sebagainya. Mu Feng memberi Luming pandangan dingin pada mereka, terutama berhenti di Xian Yanjun dan Xian Yanxing, bersenandung dingin dan memimpin untuk berjalan menuju gerbang. Kakak Lu, di Yekawa bawah. Pada saat ini, seorang pemuda mendatangi Luming dan mengepalkan tinjunya. Luming tahu bahwa mereka adalah dua anak muda yang mengikuti Suanyi Parubaya. Wajah mereka selalu tersenyum dan terlihat sangat lembut. Saudaraku, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Lu Mingdao. Haha, itu bukan masalah besar. Hanya kekuatan bertarung saudara Lu yang aku kagumi. Jadi aku ingin berteman dengannya. Ye Chuan berkata sambil tersenyum. Saudaraku, sama-sama. Bagaimana kamu bisa membandingkan dengan Tian Jiao di Shengsu? Luming berkata dengan sopan. Ye Chuan terkekeh dan kemudian merendahkan suaranya, Saudara Lu, Mu Feng adalah orang yang berpikiran sempit. Jika kamu datang ke tanah Shengsu, kamu harus berhati-hati agar dia menggunakan kemampuannya secara diam-diam. Bab 1192. Oh, terima kasih sudah mengingatkanku. Luming memegang tinjunya. Haha, sama-sama, Saudara Lu, dan gadis ini. Tolong, kapal terbang lintas laut ini memiliki area yang luas. Ada hal-hal lain di dalamnya. Aku akan mengajakmu berkeliling. Ye Chuan berkata sambil tersenyum. Ye Chuan sangat antusias sehingga Luming tidak bisa menolak. Dia dan Xian Yanxing mengikuti Ye Chuan ke gerbang. Tentu saja, Batu Tuoba telah mengikuti Luming. Hari ini, suku monster menyerah kepada Luming, dan Tuobasi dikalahkan oleh Luming. Dia sangat mengagumi Luming, dan dia mengikuti Luming sebagai bawahan. Kapal perang ini sangat besar. Itu memiliki semua jenis kamar, tempat pelatihan, ruang alkimia dan ruang pemurnian senjata. Bahkan ada restoran tempat kamu bisa memesan, makan, dan minum, tetapi kamu harus membayar batu mentah. Ye Chuan mengajak Luming dan Luming berkeliling untuk membuka mata mereka. Luming memilih kamar sesuka hati. Meskipun kecepatan pesawat luar angkasa lintas laut sangat cepat, jarak antara daratan Shen Huang dan daratan Shengsu agak jauh. Bahkan jika itu adalah pesawat luar angkasa lintas laut, butuh waktu 1 bulan untuk terbang. Jadi, kali ini, mereka akan menghabiskan waktu di atas kapal. Ledakan. Ada sedikit getaran dari lambung kapal. Pesawat ruang angkasa lintas laut dimulai dan terbang ke utara. Dalam sekejap mata, itu menghilang di danau tengah bumi. Setelah pesawat luar angkasa lintas laut mulai terbang, ia akan benar-benar stabil, seperti di tanah datar. Luming masuk ke kamar dan menutup matanya. Setengah hari kemudian, Luming, bersama dengan Xian Yanxing, pergi ke restoran dan berencana untuk makan sesuatu. Ketika aku datang ke restoran, aku melihat beberapa kenalan. Sidu dan Konglin sedang duduk di meja. Setelah melihat Luming, mata mereka berkilat ketakutan. Sebelumnya, Luming mengalahkan Mu Feng dengan satu gerakan, dan kekuatan bertarung mereka sangat mengejutkan. Selain itu,
Lu Ming juga melihat Long Chen, duduk sendirian di meja, perlahan minum anggur. Di meja lain, Lu Ming melihat dua kepala botak. Tidak ada bulan dan tidak ada biksu yang baik. Pada saat ini, Wu Yue perlahan mencicipi teh, dan biksu nakal itu mengambil sepotong besar daging monster, menggerogotinya dan memakannya dengan minyak di mulutnya. Melihat Lu Ming dan Xian Yanxing, biksu nakal itu berseru, "Lu dermawan, Nona Xie, tolong kemari. Ini traktir aku. Tuan, tolong dirimu sendiri. Lu tidak akan mengganggumu." Lu Ming tersenyum dan berjalan ke satu sisi dengan Xian Yanxing. Di atas meja di sana, seorang wanita berbaju putih duduk sendirian. Itu Xian Yanjun. Melihat Lu Ming dan Xian Yanxing, mata Xian Yanjun tertuju pada Xian Yanxing dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, "Ketika aku kembali ke tanah Shen Huang, aku akan membawamu dengan tanganku sendiri dan menekanmu ke kerajaan iblis Ciuyu lagi. Olehmu, jangan khawatir, kamu tidak perlu kembali ke tanah suci. Itu ada di reruntuhan, aku akan menginjakmu di bawah kakimu." Xian Yanxing membuka mulutnya dan membuat gayung bersambut. Setelah itu, dia membawa Lu Ming dan berjalan ke meja di sampingnya, mengabaikan Xian Yanjun. Mulut saluran, Mu Feng akan melihat pemandangan ini di mata. Keduanya seperti dua kacang hampir sama, tetapi masih banyak musuh. Aku masih memiliki kebencian yang sama. Hei, aku akan mengambil wanita kulit putih dulu. Adapun Lu Ming dan Hitam Nona, tunggu sampai daratan para dewa, Anginnya dingin. Xian Yanxing dan Xian Yanjun, dua saudara perempuan, sangat anggun, tetapi mereka memiliki temperamen yang berbeda. Itu benar-benar membuat Mu Feng merasa bersemangat dan memiliki hati yang panas. Awalnya, melihat Xian Yanxing dan Lu Ming berjalan sangat dekat, dia mengira Xian Yanjun juga bersama Lu Ming. Dia takut pada Lu Ming di dalam hatinya, dan dia tidak berani bertindak. Tapi sekarang sepertinya Xian Yanjun dan Lu Ming tidak bersama, dan hatinya tiba-tiba menjadi hidup. Dengan senyuman yang menurutnya menawan, Mu Feng berjalan menuju Xian Yanjun, mendatangi meja Xian Yanjun dan berkata, "Gadis ini, bisakah aku duduk di sini?" Xian Yanjun dengan dingin menyapu Mu Feng, tidak bersuara. Mata Mu Feng sedikit membeku, lalu dia duduk dan berkata, "Nama aku Mu Feng. Aku pikir kamu seharusnya sudah mendengarnya. Ada banyak tempat yang harus diperhatikan ketika kamu pergi ke daratan Shengsu, karena Shengsu tidak kalah dengan Shen Huang. Namun, Master Shengsu seperti Awan dan Tianjiao banyak, aku dapat berbicara dengan kamu tentang beberapa tempat yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, untuk menghindari beberapa jalan memutar." Mu Angin membuka mulutnya, dan nadanya menunjukkan jejak kebanggaan, seolah mengatakan, "Kalian orang-orang dari tempat kecil harus lebih memperhatikan tempat-tempat besar, tapi tidak masalah, aku bisa menyebutmu." Dalam hati Mu Feng, dia dapat berbicara dengan Xian Yanjun, yang menunjukkan bahwa dia telah merawatnya. "Pergilah." Suara dingin dari mulut Xian Yanjun menyebar ke seluruh restoran. Kata-kata Mu Feng tiba-tiba berhenti, lalu memancarkan cahaya dingin di matanya dan berkata, "Nak, apa yang kamu bicarakan? Pergi, tidak bisakah kau mendengarku?" Cara dingin Xian Yanjun, menatap mata Mu Feng, mengungkapkan sedikit rasa jijik. "Berani, kamu bajingan, aku baik untuk menyebutmu, tetapi kamu sangat tidak sopan dan berani menghinaku. Sekarang, berlutut dan minta maaf." Wajah Mu Feng sangat suram dan dia berteriak dengan dingin. Dia dipenuhi dengan kemarahan. Pada awalnya, Lu Ming yang cukup berani untuk menyakitinya. Sekarang, bahkan seorang Xian Yanjun berani memarahinya seperti ini. Apa dia sebenarnya? Xian Yanjun meremehkan menyapu mata Mu Feng, lalu bangkit, berbalik untuk berjalan. Mu Feng sangat keras kepala sehingga dia satu-satunya yang pergi. "Jalang, jika kamu ingin pergi, berlutut dan akui kesalahanmu, dan jadilah pelayanku selama 3 tahun. Minuman dingin angin, telapak tangan ke arah Xian Yanjun untuk menembak. Xian Yanjun berbalik dan meledak. Menyentuh. Saat kedua telapak tangan berpotongan, tubuh Xian Yanjun bergetar. Dia mengambil 5 langkah berturut-turut, tetapi Mu Feng juga mundur 3 langkah. Spirit God 4 kali lipat, beberapa keterampilan, tetapi setelah menembus roh dan 4 kali lipat dewa, aku ingin bertarung dengan aku, ini masih awal. Awalnya, wajah Mu Feng berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah tanah para dewa dan gurun. Pertama-tama, dia adalah seorang master seperti Lu Ming. Sekarang kultivasi wanita ini begitu mendalam sehingga dia telah mencapai 4 tingkat roh dan Tuhan. Tapi segera, wajah Mu Feng menjadi lebih dingin, dan cahaya yang menyala di matanya semakin berkobar. Sua. Sidik jari Mu Feng diselimuti Xian Yanjun. Wah! Pada saat ini, sebuah cangkir anggur, pecah kosong, terbang ke arah wajah Mu Feng. Gelas itu membawa angin kencang yang mengerikan, yang membuat telapak tangan Mu Feng tidak teratur. "Siapa? Cari kematian." Di penghujung hari, mata naga itu tertuju pada pemandangan. Cangkir anggur baru saja lepas dari tangan Long Chen. "Nak, apakah itu kamu?" Mu Feng menatap Long Chen dengan dingin. "Biarkan dia pergi." Long Chen membuka mulutnya dengan tenang. "Haha, nak, kamu pikir kamu siapa? Aku akan menyia-nyiakanmu sekarang. Aku akan melihat berapa banyak kati yang kamu miliki." Minum dingin di angin. Dia sangat marah. Sampah dari tanah gurun dewa ini tidak memperhatikannya satu persatu.
Pikirkan dia kesemek yang lembut. Pertama Luming, lalu Xian Yanjun, dan sekarang Long Chen. Di dalam hatinya, kesempatan membunuh sudah sangat kaya. Bab 1193. Dengan bakatnya, meskipun dia juga Tianjiao di daratan Sengsu, dia bukan yang teratas dalam daftar, dan posisinya sangat memalukan. Oleh karena itu, dia melamar untuk datang ke tanah Sengsu. Awalnya, aku berpikir bahwa di tanah Shen Huang, yang disebut arogansi surga dapat ditekan di kaki tanah. Dalam imajinasinya, orang udik di tanah Tuhan dan gurun ini belum membuatnya tersanjung dengan baik, dan bahkan wanita cantik pun mengambil inisiatif untuk mengangkat diri. Namun, kenyataannya jauh dari imajinasinya. Pada awalnya, dia dipukuli habis-habisan oleh Luming. Namun, tetua itu tampaknya menghargai bakat Luming dan memintanya untuk meminta maaf. Sekarang, Xian Yanjun, Long Chen masih seperti ini. Dia ingin melakukan sesuatu. Dia ingin menghapus Long Chen melalui guntur, membuat orang lain di tanah Shen Huang takut padanya, dan membiarkan Xian Yanjun melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia melangkah menuju Long Chen. Di pinggir, Luming, Xian Yanxing, biksu nakal, Sidu dan yang lainnya menonton dengan penuh minat. Long Chen sekarang bertunangan dengan Xian Yanlin, dan Xian Yanjun adalah saudara perempuan Xian Yanlin. Jika Xian Yanjun memiliki sesuatu untuk dilakukan, Long Chen tidak akan duduk dan mengabaikannya. Dan Mu Feng sebenarnya ingin memulai dengan Long Chen. Mereka penasaran. Mereka tidak tahu apakah Mu Feng dapat mencoba kekuatan Long Chen. Sua. Mu Feng sangat langsung. Itu langsung membombardir Long Chen dengan satu tangan, bersiul tertiup angin palem dan mengaduk di restoran. Namun, ini ada di bagian dalam pesawat ruang angkasa lintas laut. Seluruh pesawat ruang angkasa lintas laut terbuat dari sejenis logam yang sangat keras. Seluruh tubuh penuh dengan prasasti. Bahkan jika itu adalah seorang kaisar, tidak mudah untuk menghancurkannya, sehingga secara alami dapat memblokir momentumnya. Pergilah. Long Chen duduk diam, membalikkan tangannya dan bertepuk tangan. Menyentuh. Persimpangan kekuatan telapak tangan, tubuh Mu Feng 7 atau 8 langkah ke belakang, dan Chen panjang, masih duduk di sana, tidak bergerak. Brengsek. Angin menderu, dan wajahnya memerah. Napas di tubuhnya bahkan lebih keras. Darah di kepalanya muncul. Dia banyak minum, dan sekali lagi dia pergi ke Dragon Chen. Jurus ini, selain tidak menggunakan fusi darah, merupakan jurus terkuatnya. Dia tidak percaya bahwa orang-orang di tanah Tuhan begitu kuat. Long Chen bangkit, salah satu lengannya tiba-tiba menebal, 2 kali lebih tebal dari biasanya, dan mengepalkan tinju. Tinju ini, menghancurkan yang layu dan membusuk, langsung mengalahkan semua serangan Mu Feng dan meniup telapak tangan Mu Feng. Klik. Tangan Mu Feng, seluruh deformasi, dia berteriak, tubuhnya seperti layang-layang garis putus-putus, terbang jauh, menabrak dinding dengan keras, darah mulut memancar. Di tepi, biksu yang tidak bermoral, sehingga semua menunggu pembekuan di mata, lihat ke arah Dragon Chen, matanya penuh dengan warna yang bermartabat. Kekuatan bertarung Long Chen menjadi lebih kuat lagi. Luming bergerak. Langkah yang sama, di kota suci, mengalahkan Batu Tuoba, sekarang, langkah untuk mengalahkan Mu Feng, masih memberi orang perasaan yang dalam. Selain orang-orang di tanah Sengsu, orang-orang di tanah Sengsu bahkan lebih ketakutan. Tampaknya tanah kelaparan Tuhan telah menghasilkan kesombongan yang luar biasa. Orang-orang di daratan Tiongkok menghela nafas. Pergilah. Mata Long Chen tertuju pada Mu Feng. Mu Feng berjuang untuk bangun, matanya menyemburkan api, dia menahan diri. Awalnya mengira tanah gurun Laisen bisa bermain dengan otoritas, tapi tak disangka, dia dipukuli berulang kali. Kamu tunggu aku. Mu Feng meninggalkan kata yang kejam, dan pergi dengan warna abu-abu. Long Chen terus duduk dan minum, dan lapangan kembali tenang. Luming, apakah kamu yakin tentang Sang Long Chen? Xian Yanxing berbicara kepada Luming. Aku tidak tahu. Luming menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku tidak tahu banyak tentang Long Chen. Aku tidak tahu apa darahnya. Bahkan kultivasi spesifiknya tidak jelas, sulit untuk mengukurnya. Sepertinya kamu punya lawan. Xian Yanxing berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, di masa depan, aku akan menekan semua musuh, dan pria yang kamu sukai tidak akan terkalahkan. Luming berkata sambil tersenyum, penuh percaya diri. Dengan keyakinan ini, kekuatan bertarungnya akan sangat meningkat ketika darah Jiulong dan prasasti penjara Zen dinaikkan ke level 9. Dia akan menjadi tak terkalahkan dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Bao. Wajah Xian Yanxing sedikit merah, dan mata Luming dipenuhi dengan senyum bahagia. Setelah makan dan minum sebentar, Luming dan Xian Yanxing keluar dan pergi. Mereka berjalan-jalan di kapal untuk sementara waktu. Setelah itu, mereka datang ke geladak. Di luar, angin menderu-deru. Dengan kecepatan pesawat ruang angkasa lintas laut, angin kencang terbentuk dengan menembus ruang angkasa. Selama mereka yang berada di bawah roh datang ke geladak, mereka akan dihancurkan oleh badai. Luming dan Xian Yanxing dipenuhi dengan zenyuan, menghalangi badai dan melihat sekeliling. Di depan kamu bisa melihat lautan tanpa batas. Di laut,
Angin menderu-deru, dan di bawah laut terdapat ribuan lapisan ombak, dan ketinggian ombak mencapai 10.000 meter. Adegan itu sangat spektakuler. Bergandengan tangan, Lu Ming dan Xian Yanxing menyaksikan adegan spektakuler itu bersama. Waktu sebulan sangat singkat bagi seorang praktisi, dan itu hanya sekejap mata. Sebulan kemudian, mereka datang ke Tanah Shengsu dan memasuki batas tanah. Tianjiao dari Tanah Shen Huang berkumpul di geladak dan melihat ke sungai dan gunung yang menakjubkan di bawah. Sungguh aura langit dan bumi yang kaya. Di antara aura, ada campuran ki asli yang kaya. Batu Tuoba menarik napas dalam-dalam, mengungkapkan warna keracunan. Ya, lingkungan kultivasi semacam ini jauh lebih kuat daripada Tanah Shen Huang. Bahkan jika Kaisar berlatih di sini, lebih mudah untuk menerobos, dan kondisinya jauh lebih baik daripada di Tanah Shen Huang. Lu Ming merasakan jalannya dengan hati-hati. Tanah Shengsu tidak hanya spiritual, tetapi juga penuh dengan semangat asli. Kalaupun untuk memahami konsep artistik langit dan bumi, sepertinya lebih santai. Dalam lingkungan seperti itu, kemajuannya akan lebih cepat, dan akan ada lebih banyak master. Dikatakan bahwa dibandingkan dengan Tanah Yuan dan Lu, Tanah Shengsu masih 1000 mil jauhnya. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa lingkungan kultivasi Yuan dan Lu itu. Ada sedikit harapan di mata Lu Ming. Kapal perang terbang cepat di udara, dan gunung serta sungai megah yang tak berujung lewat di bawah. 2 hari kemudian, sebuah kota kuno yang luas muncul di depan kami. Hadirin sekalian, kota kuno itu adalah tempat Istana Dewa Selatan Shenmen berada. Selanjutnya, kamu akan tinggal di Istana Dewa Selatan selama hampir 3 bulan. Mulut Parubaya Suanyi. Kali ini, aku akan memberitahu kamu tentang proses dan situasi Shengsu di daratan Tiongkok. Di tanah Shengsu, Shenmen dihormati, dan mereka dibagi menjadi 4 istana dewa di Tenggara, Barat Laut dan Barat Laut. Namun, masing-masing dari 4 kuil telah memerintah satu sisi dan telah diperintah secara terpisah selama bertahun-tahun tanpa akhir. Oleh karena itu, meskipun 4 istana suci milik Shenmen, mereka dapat dianggap sebagai 4 kekuatan, bersaing satu sama lain dan bahkan berperang. Ada 42 benua di 4 sisi benua Shengsu, yang disebut kelompok benua Shengsu. Masing-masing dari 4 istana suci bertanggung jawab atas satu arah. Tanah Shen Huang berada di selatan benua Shengsu dan milik Nan Shengong. Ada 9 benua, kamu harus menunggu Tianjiao dari 9 benua berkumpul bersama dan pergi ke kota kuno Shengsu dalam 3 bulan. Setengah Baya Suanyi menjelaskan secara rinci. Bab 1194. Orang-orang mengangguk, memang begitu. Tianjiao dari Tanah Shen Huang terkejut. Ada 42 benua di semua arah benua Shengsu. Tanah Shen Huang yang luas hanyalah salah satunya. Itu mengejutkan. Dikatakan bahwa ada begitu banyak kelompok benua di Yuanji yang tidak mungkin dihitung. Aku benar-benar tidak tahu seberapa besar Yuanji itu. Yah, aku akan memberitahumu begitu banyak. Mengenai detail pemilihan murid Sekte Tianshan, aku akan memberitahumu nanti bahwa kita harus terbang ke Istana Nanshan setelah 9 benua bertemu. Suanyi Parubaya selesai berkata, melangkah keluar, terbang keluar dari pesawat ruang angkasa lintas laut. Mu Feng, kamu Cuan, dan beberapa orang lain dari negeri Dongeng, termasuk Lu Ming, berangkat untuk melihat pesawat luar angkasa lintas laut. Kemudian kapal lintas laut berbelok ke satu arah dan terbang ke sisi lain. Mereka menginjakkan kaki di udara dan terbang ke Istana Dewa Selatan. Di depan kami, kota kuno milik Istana Nanshan, yang sangat luas dan berpenduduk banyak. Orang kuat yang menjaga kota kuno melihat Suanyi Parubaya dan memberi hormat dengan hormat. Mereka memasuki kota kuno dengan mulus. Kota kuno itu terlalu besar. Ini seperti dunia kecil dengan pegunungan, sungai, dan danau. Segera, kerumunan turun di alun-alun. Kamu tunggu di sini sebentar, dan segera seseorang akan mengatur akomodasimu. Setengah Baya Suanyi mengucapkan sepatah kata, lalu membumbung tinggi, menghilang di sini. Di sebelahnya, wajah Mu Feng dingin. Dia mengeluarkan jade rune dan menyampaikan pesan. Lalu dia mencibir di wajahnya. Segera, 2 pria parubaya dan kuat datang dan mendarat di depan Lu Ming. Kamu adalah Tianjiao dari Tanah Kelaparan Tuhan. Ikutlah dengan kami dan atur akomodasi untukmu. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya mengikuti. Tak jauh dari alun-alun, ada 2 puncak. Kedua puncak terhubung. Ada 2 puncak, yang satu tinggi dan yang lainnya rendah, seperti puncak saudara. Dari kejauhan, terlihat ada 2 puncak yang di atasnya dibangun pelataran yang berbeda. 2 pria kuat, bersama mereka, terbang menuju gunung yang tinggi. Dalam sekejap, mereka jatuh di atas gunung. Puncak gunung penuh dengan aura dan vitalitas yang kaya. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi, dan ada binatang berlarian. Lingkungannya sangat bagus. Beberapa halaman lainnya dibangun di antara pegunungan dan hutan. Puncak ini disebut Puncak Jiangjun, dan puncak rendah itu disebut Puncak Sisu. Ini seperti seorang prajurit yang mengunjungi seorang jenderal. Seorang pria yang kuat dengan santai memperkenalkan sebuah kalimat. Lu Ming dan rekan-rekannya melihat bahwa puncak yang rendah itu tampak seperti seorang prajurit yang mengunjungi sang jenderal. Di pihak mereka, mereka dapat melihat puncak prajurit. Kamu bisa memilih untuk tinggal di rumah sakit lain di sini. Oke, tempatnya sudah dibawa. Kita pergi. Seorang pria kuat berkata, dan kemudian 2 pria kuat pergi.
Rambutku, aku akan memilih halaman lain ini. Adik perempuan Wu Yue, apakah kamu ingin tinggal bersamaku? Biksu nakal itu menyatakan nama Buddha dan pergi ke halaman lain. Dia memandang Wu Yue dan bertanya. Wu Yue mengabaikan biksu nakal itu secara langsung dan menemukan halaman lain untuk dimasuki. Ada banyak rumah sakit lain di sini. Kamu bisa memilih sesuka hati. Kamu dapat memilih sendiri rumah sakit lain satu persatu. Luming dan Xian Yanxing berjalan-jalan sebentar, memilih halaman di dekat tepi tebing dan masuk. Halaman lainnya elegan. Ada beberapa kamar untuk ditinggali beberapa orang, dan lingkungannya elegan. Mereka cukup puas. Mereka datang ke selatan istana selama 3 hari. Pada hari ini, di luar kota kuno, datanglah sebuah pesawat luar angkasa lintas laut, tempat sekelompok orang terbang keluar. Apakah ini istana Dewa Selatan di Tanah Sengsu? Di kerumunan, ada lebih dari selusin anak muda, semua mata berbinar, wajah bersemangat melihat kota kuno di depan mereka, penuh harapan. Setelah itu, mereka terbang ke kota kuno dan mendarat di alun-alun seperti yang dilakukan Luming terakhir kali. Segera, seorang pria muda dan seorang pria muda terbang. Pemuda itu sebenarnya sedang mandi angin. Teman-teman benua buaya, tempat tinggalmu sudah diatur. Ikutlah dengan kami. Jalan Mu Feng. Dewa buaya daratan Tianjiao mengangguk, penuh dengan 15 orang, dengan Mu Feng dan pemuda itu, terbang ke suatu arah. Arah gerak maju mereka juga merupakan arah kediaman Luming. Namun, mereka tidak sampai di Jiang Junfeng, melainkan puncak tentara. Mereka turun di puncak prajurit. Kakakmu, menurutku pemandangan gunung itu lebih bagus. Bisakah kita tinggal di sana? Seorang pria muda di tanah Sen Crocodile menatap Jiang Junfeng dan bertanya. Kakak buaya, maaf, sudah ada penduduk daratan di puncak gunung itu. Kata Mu Feng sambil tersenyum. Apakah kamu memiliki daratan untuk ditinggali? Benua apa itu? Bukan hanya pemuda tadi, tapi juga pemuda dari benua buaya lainnya juga mengubah wajah mereka. Puncak tentara, jelas lebih pendek dari puncak umumnya, perlu melihat ke atas, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Itu orang-orang dari tanah Sen Huang. Gunung tempat tinggal tanah Sen Huang disebut puncak Jiangjun, dan puncak ini disebut puncak Sisu. Mu Feng menjelaskan. Jiangjun Feng, puncak prajurit. Bagaimana ini bisa benar? Mengapa orang-orang di tanah Sen Huang tinggal di Jiangjun Feng sementara kita tinggal di puncak Sisu? Kualifikasi apa yang harus dimiliki tanah Sen Huang di Jiangjun Feng? Benua Sen Huang yang pernah aku dengar. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, kelompok tanah Sengsu memiliki daftar peringkat daratan. Tanah Sen Huang berperingkat jauh di belakang benua Sengsu. Mengapa mereka tinggal di sana? Mu Feng mengatakan bahwa, biarkan panci goreng Tianjiao daratan buaya dewa, telah menyatakan ketidakpuasan. Puncak umum, puncak tentara, implikasinya jelas, tidak mengatakan bahwa mereka adalah daratan buaya untuk tentara, dan tanah Sen Huang untuk jenderal. Seberapa tidak masuk akal? Hadirin sekalian, ini adalah pengaturan dari sesepuh istana Nanshan. Mungkin karena sesepuh berpikir bahwa surga kebanggaan tanah Tuhan lebih kuat. Namun, di istana Nanshan, semuanya berbicara dengan kekuatan. Itu lebih baik tempat tinggal secara alami. Oke, tuan-tuan, kamu bisa tinggal di sini. Mu pergi dulu. Zhuang Han berbalik dan pergi. Mulut Mu Feng, dengan sedikit senyum puas diri. Tanah suci, bukankah kamu sangat baik? Kalau begitu mari kita coba metode Tianjiao di daratan Cina. Seringai datang dari sudut mulutnya. Ya, penataan tempat tinggal diatur oleh Mu Feng melalui hubungan tersebut. Itu hanya untuk mengatur tempat tinggal. Ini tidak terlalu sulit. Dia sengaja meminta orang untuk mengatur benua Sen Huang di Jiangjun Feng, sementara dia mengatur benua yang kuat, benua Sen Crocodile, di Sisu Feng, untuk membangkitkan kontradiksi antara dua benua. Tanah limbah Tuhan tidak akan membuatnya merasa lebih baik, dan dia tidak akan membiarkan orang-orang di tanah limbah Tuhan merasa lebih baik. Setelah Mu Feng pergi, Tianjiao di tanah Sen Crocodile minum habis-habisan satu demi satu. Mu Feng baru saja berkata, Nanshengong, semuanya tergantung pada kekuatan. Tanah Tuhan dan tanah kosong hidup di kepala tanah buaya kita. Kualifikasi apa yang mereka miliki? Karena kita berbicara dengan kekuatan kita, biarkan orang-orang di tanah Sen Huang berguling. Jiangjun Feng adalah milik kita. Siapa yang akan melakukannya terlebih dahulu? Aku akan pergi. Ini hanyalah negeri para dewa. Aku akan melakukannya sendiri. Akhirnya, seorang pemuda berbaju zirah melangkah keluar, melangkah ke udara dan terbang menuju puncak umum. Bab 1195. Dalam 3 hari terakhir, Luming telah berlatih dalam pengasingan, merasakan konsep artistik langit dan bumi, dan memahami keterampilan seni bela diri. Lingkungan budidaya di daratan Sengsu memang lebih baik daripada di tanah Sen Huang. Dia merasa lebih mudah berlatih di sini daripada di tanah Sen Huang. Ada suara keras di luar. Lu Kaiming terkejut. Ada perang di luar sana, tapi di sini, siapa yang akan berperang? Luming bangkit, membuka pintu dan keluar. Melihat Xian Yanxing berjalan keluar ruangan, keduanya agak terkejut. Mereka berjalan keluar dari halaman lain dan menemukan langit tidak jauh cerah dan penuh semangat. Di udara, beberapa orang menonton. Biksu nakal, Yang Chuantian, Mingzi, Batu Tuoba, dan lainnya semuanya ada di sana. Di sisi lain, ada lebih dari selusin anak muda yang tidak saling mengenal.
Lu Ming melihat ke medan perang. Itu adalah Lions yang bertarung dengan seorang pria muda berbaju zirah. Saat ini, singa telah diubah menjadi bentuk aslinya, singa emas, bersinar dengan emas, nyala api kemasan sedang melompat. Dibandingkan dengan yang asli di kota suci, singa itu sedikit lebih baik, dan kultivasinya juga telah menembus jiwa dan dewa 3 kali lipat. Dengan raungan panjang, langit dan bumi bergetar, dan puncak gunung bergetar. Namun, saat ini singa benar-benar inferior. Pemuda berbaju zirah jelas jauh lebih kuat daripada singa. Dia meniup satu pukulan dan singa-singa itu berguling-guling di udara. Singa yang luar biasa, bagus, sangat kuat. Bagaimana? Setelah itu, aku akan menjadi tungganganku, dan aku akan makan dan minum makanan pedas bersamaku. Suara garang pemuda skalop membuat singa semakin geram dan mengaum. Sua, sua. Di kejauhan, sesosok berkedip dan terbang menuju sisi ini. Jelas, aku terkejut dengan perang di sini. Banyak dari mereka adalah anak muda. Lu Ming berspekulasi bahwa itu mungkin Tian Jiao dari benua lain atau Tian Jiao dari Nanshengong. Haha, ini benar-benar berkelahi. Mu Feng mencibir di kerumunan. Dia tidak pergi jauh. Dia mendengar berita itu dan kembali untuk melihat kegembiraan. Dua benua manakah yang menjadi kebanggaan surga? Seseorang bertanya. Ini tanah limbah dewa dan tanah buaya dewa. Mu Feng menjawab. Oh, ternyata dua benua ini. Di zaman kuno, kelompok benua Shengsu memiliki peringkat daratan. Daratan Shengsu berperingkat tinggi sepanjang waktu, dan bahkan menembus 10 besar pada puncaknya. Namun, daratan Shenhuang berada di peringkat tengah dan bawah sepanjang waktu. Bagaimana situasinya sekarang? Aku mendengar bahwa tanah buaya selalu sangat kuat. Meskipun mungkin tidak bisa masuk 10 besar, itu tidak akan terlalu buruk. Tian Jiao dari tanah Shenhuang sebagian besar bukan lawan. Yah, singa dari tanah Tuhan akan dikalahkan. Orang-orang di sekitar berbicara. Tuoba Batu, apa yang terjadi? Lu Ming dan Xian Yanxing datang ke Batu Tuoba dan bertanya. Lu Sui berasal dari tanah Shen Crocodile. Awalnya, tempat tinggal mereka adalah Puncak Sisu. Sekarang mereka ingin mengantar kita ke Puncak Sisu. Mereka tinggal di Jiang Junfeng. Tuoba Si menjelaskan. Singkatnya, Lu Ming mengerti. Jiang Junfeng tinggi, menghadap ke puncak tentara. Tian Jiao dari benua Shen Crocodile sombong. Bagaimana bisa Tian Jiao dari benua lain meremehkannya? Ledakan. Di langit, singa mengaum dengan liar, tetapi tidak berguna. Perbedaan kekuatan tempur terlalu besar, disalahgunakan sepenuhnya. Kultivasi Sidu adalah 3 tingkat roh dan Tuhan, tetapi pihak lain memiliki 4 puncak roh dan roh, yang terlalu berbeda. Dan tidak ada keraguan bahwa pembuluh darah yang dapat ikut serta dalam pemilihan sekte Dewa Surgawi harus berada di level 9 dewa. Menyentuh. Setelah beberapa gerakan, singa itu dipukul di sisi lain, meludahkan darah dan jatuh dengan keras ke tanah Jiang Junfeng. Dengan kekuatan seperti itu, aku juga ingin berpartisipasi dalam pemutaran Yuan dan Lu dalam jumlah besar, yang berada di luar kemampuan kami. Pemuda skalop berdiri di langit, menghadap ke kota singa. Singa mengaum dan membungkuk, tetapi mereka tidak sekuat manusia. Wajah orang lain di tanah Shenhuang tidak terlalu tampan. Lagi pula, mereka semua berasal dari negeri Shenhuang. Tidak peduli kontradiksi macam apa yang ada di tanah Shengsu, mereka semua bersama. Singa tertekan dan wajah mereka tidak cerah. Mata pemuda berbaju zirah itu dingin dan sombong, terus menatap singa itu, dengan cara, bagaimana? Jadilah tungganganku. Mimpi. Singa mengaum. Kalau begitu aku akan bertarung sampai kamu menjadi tungganganku. Haha, ada juga burung merak dengan 5 unsur darah merak, yang juga bagus. Aku akan menganggapnya sebagai tunggangan. Aku akan mendapatkan panen yang bagus kali ini. Setelah itu, kerang muda itu melirik Kong Lin dan memancarkan sinar cahaya yang ganas. Kemudian dia terus menyerang singa. Lion, aku akan membantumu. Wajah Kong Lin keras, dan dengan teriakan panjang, dia berubah menjadi burung merak 5 warna dan bergegas menuju pemuda bersisik itu. Melihat kesempatan ini, para singa bekerja sama dengan Kong Lin untuk saling bertarung. Hei, apa gunanya bergandengan tangan? Pemuda kerang mencibir dan seekor buaya besar muncul dari atas kepalanya. Buaya itu dikelilingi oleh 9 cakra emas. Dewa binatang, kaisar buaya. Itu buaya raksasa, dan itu kerang besar. Aku kalah. Buaya kaisar meraung. Ekornya menyapu seperti cambuk ajaib. Ketika menyapu Kong Lin, 5 elemen cahaya ilahi pada Kong Lin tiba-tiba pecah, dan tangisan kesedihan pecah. 5 warna bulu beterbangan dan tubuhnya dibawa pergi. Pada saat yang sama, buaya kaisar menamparkan tubuh singa, dan semua singa itu terbang keluar. Lions dan Kong Lin bukanlah rival. Dua tidak berharga, hampir tidak bisa dipasang, masih ingin melawan. Mata besar kaisar buaya menyapu, mencemooh. Kemudian dia menyapu Lu Ming, Mingzi, Yang Chuantian dan orang lain dan berkata, aku ulangi, Jiang Junfeng, kami membutuhkan daratan buaya. Jika kamu bijaksana, keluar dari sini, atau kamu akan bertarung satu persatu. Betapa sombongnya. Tuo Basi menjilat desa mulut jilat. Dia ingin pergi ke pertempuran pertama, tetapi kultivasinya belum menembus roh dan dewa 4 tingkat. Dia tahu bahwa dia bukan lawan dari pihak lain. Rambutku.
Biksu nakal itu melafalkan suara nama Buddha, dan matanya sedikit menyipit. Tapi jelas, tidak ada yang akan pergi dari sini dengan mudah. Aku tidak ingin pergi, kan? Kalau begitu aku akan bertarung satu persatu. Buaya Kaisar memancarkan cahaya ganas di matanya, melirik orang-orang, dan akhirnya jatuh ke Mingzi, berkata, selanjutnya, itu kamu. Baru saja kamu menunjukkan kepadaku kesempatan untuk membunuhku. Jangan berpikir aku tidak bisa merasakannya. Berlutut untukku. Buaya Kaisar sangat mendominasi, suaranya jatuh, mata menembak dengan kecepatan ringan, ke arah Putra Ming membombardir untuk membunuh dan pergi. Mata Mingzi dingin, dan hantu tak berujung ki meledak. Di udara yang gelap, ada semburan hantu yang menangis dan melolong, yang merasuki manusia tanpa henti. Di tangannya, ada pisau, parang hitam, di mana banyak roh jahat muncul, sangat hidup, seolah-olah keluar dari jenderal. Sua. Mingzi memegang parang di tangannya, dan memotongnya, menghancurkan berkas cahaya yang dipancarkan oleh Buaya Kaisar. Pada saat yang sama, Mingzi bangkit dari langit dan berdiri di depan Buaya Kaisar, dan nafas yang kuat keluar. Dewa Roh berlipat 4. Jelas, selama periode waktu ini, Mingzi juga membuat terobosan dan melangkah ke alam roh dan Tuhan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Suara dingin datang dari mulut Mingzi. Roh dan dewa berlipat 4, tanah dewa dan dewa akhirnya menghasilkan sosok yang layak. Namun, ia baru saja menembus 4 tingkat roh dan dewa, dan masih jauh dari mampu bertarung denganku. Suara Buaya Kaisar sedikit menghina. Bab 1196. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Buaya Kaisar melangkah ke udara dengan posisi merangkak, meraung dan merangkak menuju Mingzi. Sisiknya bersinar dan mulutnya mengaum. Itu terlihat sangat ganas. Sua. Cakar besar, ke arah Putra Ming ditampar. Di tubuh Mingzi, ki gelap lebih kental. Di kepalanya, darah dewa kematian muncul. Tidak ada yang tersembunyi, di hadapan musuh yang begitu kuat, Mingzi menampilkan fusi darah, menjelma menjadi dewa kematian. Mingyan melompat, dan sabit maut menebas ke arah buaya. Kong! Sabit dewa kematian mencabik-cabik cakar buaya, membuat suara emas dan besi saling beradu. Dewa kematian yang diubah oleh Mingzi menginjak kehampaan dan melangkah mundur lagi dan lagi. Namun, tubuh Buaya Kaisar bergetar, dan tidak segera mengejar. Ternyata kamu bisa menyerang jiwa secara langsung, tapi itu tidak cukup kuat. Aku tidak tahan, bunuh aku. Buaya Kaisar sedikit terkejut, segera tubuh ringan, minuman marah, terus membunuh menuju putra neraka. Wajah Mingzi sangat berubah, dan tubuh dewa kematian mulai terpisah. Akhirnya, ia menjadi tubuh 12 dewa kematian dan mengepung buaya. Susunan pertempuran ibu kota 12 Mingzi. Sua, sua, sua. 12 dewa kematian dipisahkan, dan 12 sabit kematian dipotong pada buaya pada saat yang bersamaan. Sedikit kerja. Suara Buaya Kaisar menyebar, ekornya menyapu 1000 pasukan, akan merobek ruang. Dalam raungan, 7 atau 8 dewa kematian dicambuk, dan dewa kematian lainnya dikibaskan oleh cakar raksasa Buaya Kaisar. Buaya Kaisar, bagaimanapun, hanya bergetar beberapa kali, dan ada cahaya di mana-mana, yang sepertinya menahan serangan jiwa dewa kematian. Maka tidak apa-apa pada umumnya, terus menyerang ke arah Putra Ming. Menyentuh. Begitu ekornya berayun, dewa kematian meledak. Kemudian, buaya membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya, menghancurkan dewa kematian. Bagaimanapun, Mingzi bukanlah lawan dari pihak lain. Setelah lebih dari 10 gerakan dalam perang, dia benar-benar ditekan, dan ke-12 patung itu terus-menerus dikalahkan. Setelah beberapa saat, hanya satu dari 12 dewa kematian yang ditangkap dan dicabik oleh 2 cakar Buaya Kaisar. Tubuh Mingzi muncul, mundur dengan liar dan memuntahkan darah. Ketika Mingzi dikalahkan, dia juga dikalahkan. Rentan terhadap pukulan, tampaknya tanah yang paling kuat adalah level ini. Mata Buaya Kaisar liar, menyapu Luming dan yang lainnya. Luming dan Xian Yanxing memiliki penampilan yang sama, tetapi yang lainnya tidak cantik. Mingzi dikalahkan, dan sisanya, seperti biksu yang tidak bermoral dan Yang Potian, tidak yakin bahwa kekuatan bertarung mereka mungkin tidak lebih baik dari Mingzi. Tampaknya tanah Shen Huang pasti akan kalah. Tidak ada yang namanya Tian Jiao. Ya, tapi aku tidak tahu apa peringkat orang yang pindah ke negeri buaya. 4 puncak roh dan dewa tidak boleh rendah di tanah buaya, dan tanah buaya dewa tidak bodoh. Yang ingin mereka lawan tentu saja adalah tuannya. Orang-orang membicarakannya. Selanjutnya, siapa yang akan melakukannya? Buaya Kaisar terus berbicara, sepertinya mereka benar-benar ingin bertarung satu persatu. Biksu yang nakal, yang memecahkan langit, ekspresi wajah beberapa orang berubah, tetapi tidak mengeluarkan suara. Ini sampah. Kamu naik bersama, dan aku akan membersihkannya bersama. Kamu bisa turun dari puncak umum dengan keyakinanmu. Buaya Kaisar membuka mulutnya dan sangat sombong. Dia bahkan ingin orang-orang dari negeri Shen Huang pergi bersama. Brengsek. Batu Tuoba mengatupkan giginya dan menunjukkan cahayanya yang ganas. Jika dia tidak tahu bahwa dia tidak akan dikalahkan, dia akan bergegas. Mata seperti apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak puas? Kalau begitu mulailah dengan kamu dulu.
Buaya Kaisar melirik batu Tuoba, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan ekornya yang penuh dengan baju besi bersisik langsung mengarah ke batu Tuoba. Saat ekornya berhembus, ruangnya pecah seperti pasta kertas. Di bagian ekor, ada badai luar angkasa yang mengerikan, yang ditarik ke arah batu Tuoba. Wajah Tuobashi sangat berubah. Kultivasinya adalah puncak 3 bakat, semangat dan semangat, yang satu tingkat lebih rendah dari sisi lainnya. Saat ini, pihak lain mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak kalah. Dia menggertakkan giginya dan mencoba menahan gerakan itu dengan sekuat tenaga. Sebuah suara terdengar. Biarkan aku yang melakukannya. Menyentuh. Luming melangkah dan muncul di depan batu Tuoba. Kekuatan naga mengaum di tubuhnya, dan Zenyuan mendidih. Luming langsung mengulurkan telapak tangan dan meraih ekor buaya kaisar besar. Jika kamu menggaruk ekorku dengan tangan kosong, lenganmu akan patah. Mata buaya kaisar menunjukkan jejak warna ganas, tetapi saat berikutnya, matanya, lalu memancarkan warna kejutan. Ekornya memukul keras telapak tangan Luming, tetapi telapak tangan Luming tidak bergerak, dan seluruh orang itu tidak bergerak, dan ekornya ditangkap oleh Luming. Minum. Luming menghembuskan napas dan meraih ekor buaya kaisar dengan kedua tangan. Rasanya seperti mengayunkan palu besar. Dia langsung mengayunkan tubuh besar buaya kaisar dan memukulnya dengan keras di gunung. Menyentuh. Tubuh besar buaya kaisar menghantam keras puncak Jiangjun, yang membuat seluruh gunung bergetar dengan liar. Di permukaan puncak Jiangjun, ada prasasti tak berujung yang muncul, yang menangkal kekuatan yang mengerikan. Jika bukan karena perlindungan susunan prasasti, seluruh jenderal akan diledakkan, dan tidak ada batu yang tertinggal. Orang-orang lainnya di benua buaya tercengang, dan para penonton di kejauhan juga linglung. Mereka tidak menyangka ada orang-orang galak di tanah hutan belantara dewa, yang bisa mengayunkan tubuh besar buaya kaisar sebagai palu besar. Ini belum berakhir, akan datang lagi. Seseorang menelepon. Benar saja, Luming menghancurkannya. Sebelum selesai, dia mengayunkan tubuh buaya kaisar dan memukulnya lagi. Nak, biarkan aku pergi. Buaya kaisar mengaum dan meronta dengan liar. Tapi sia-sia, pada saat ini, Luming memecahkan 8 kekuatan naga, kekuatan ilahi tidak terkalahkan, biarkan buaya kaisar berjuang. Ledakan. Tubuh besar buaya kaisar, dan berat turun, bagian atas getaran tanpa henti. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, terdengar suara gemuruh besar di puncak gunung, dan buaya kaisar terus dihantam di puncak dan menjerit. Tianjiao di negeri Shenhuang, seperti Mingzi dan Yang Chuantian, menarik napas sejuk, terutama di Sidu. Luming, semakin kuat dan semakin kuat, benar-benar kejam. Mereka diam-diam berduka atas buaya kaisar. Tapi di hati aku merasa sangat nyaman. Kaisar buaya, bukankah itu sangat sombong? Apakah kamu akan menjadi anjing mati sekarang? Ledakan. Setelah dipukul lebih dari 10 kali berturut-turut, pihak lain akhirnya tidak dapat mempertahankan keadaan fusi darah dan menjadi manusia kembali. Luming menendang, mencetaknya di wajah pihak lain, dan menendang pihak lain ke kejauhan. Ada juga seorang pemuda dari negeri buaya yang terbang keluar dan saling menangkap. Kalau tidak, dia tidak tahu kemana harus terbang. Aku tidak menyangka ada master seperti itu di tanah Shenhuang. Aku tidak melihatnya. Menarik. Dengan cara ini, sudah waktunya buaya daratan sakit kepala. Di kejauhan, beberapa orang berpendapat bahwa bagi mereka, tidak peduli pihak mana yang menang, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya menonton kesenangan. Bocah itu memang memiliki kekuatan, tapi tuan sebenarnya dari daratan buaya belum muncul. Mu Fengleng bersenandung, jalan. Kekuatan bertarung Luming diharapkan, karena Luming dapat dengan mudah mengalahkannya di awal, dan wajar baginya untuk mengalahkan 4 puncak buaya dewa. Namun, ada yang lebih kuat di negeri buaya. Bagaimana dia bisa mengaturnya dengan begitu sederhana? Bab 1197. Sejauh yang aku tahu, setidaknya ada 2 atau 3 dari mereka yang telah mencapai 5 tingkat kultivasi spiritual di negeri buaya dewa. Mu Feng mengangkat mulutnya dan menjelaskan. Ada sebanyak 2 atau 3 roh lebih dari 5. Mengambil napas. Ya, kegembiraan baru saja dimulai. Mu Feng mencibir, ketajaman di mata, lebih kuat. Ruh dan Tuhan itu 5, tapi lebih dari 4. Saat ini, Tianjiao, daratan buaya dewa, terlihat sangat jelek. Di antara mereka, seorang pemuda kekar dengan baju besi emas melangkah keluar dengan mata emas, menatap Luming, dan nafasnya yang kuat mekar. Aku tidak menyangka masih ada tuan yang baik di tanah Shenhuang. Bagus. Mulut dingin pemuda armor emas. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Tidak perlu bicara omong kosong. Jalan ringan Luming. Hahaha, kamu sangat sombong, tapi... Pada awalnya, pemuda Jinjia tertawa, tetapi matanya sangat dingin. Matanya melewati Luming dan jatuh ke halaman di pegunungan dan hutan. Di depan Tianjiao dari benua buaya dewa aku masih berpura-pura berlatih dan berpura-pura tenang. Ini benar-benar tidak nyaman bagi aku. Jadi, aku akan membersihkan orang ini dulu, lalu aku akan membersihkan kamu. Setelah mengatakan itu, cakar pemuda emas itu menjangkau dan menggenggam kehampaan. Di atas halaman lain, cakar emas besar mengembun dan meraih halaman lain. Ayo bertarung melawan Long Chen.
Luming mengangkat alisnya dan mengangkat mulutnya. Dia telah lama menemukan bahwa halaman lain, hidup adalah Long Chen. Sejak awal, Long Chen tidak muncul. Dia berlatih di halaman lain. Jelas, pemuda Jinjia juga menemukan Long Chen. Di bawah mata mereka, dia masih berlatih di sana. Dia kesal. Dia harus mengambil Long Chen dulu dan berurusan dengan Luming. Kurasa aku tidak perlu melakukannya. Luming bergumam dan mundur ke Xian Yanxing, menikmati waktu luangnya. Pergilah. Ketika tangan besar emas itu meraih, di halaman lain, menyebar suara sorakan dingin, kepalan tinju terbang keluar, menghancurkan tangan besar emas itu. Sua. Sesosok melangkah keluar dari halaman lain dan muncul di udara. Itu adalah Naga Chen. Apakah kamu baru saja melakukannya? Mata Long Chen tertuju pada pemuda Jinjia. Ya, aku tidak berharap prestasimu kembali. Sua. Kata-kata pemuda Jinjia masih menurun. Sosok Long Chen telah mendekati pemuda Jinjia dengan sangat cepat, dan dia memukulnya dengan tinju. Tekanan pukulan ini membuat wajah pemuda itu berubah liar. Terburu-buru, dia juga memberikan pukulan. Saat kedua tinjunya disilangkan, wajah pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi warna hati babi. Dengan sentuhan tubuhnya, dia terbang kembali. Lengannya gemetar dan hampir seteguk darah menyembur keluar. Berani menyerangku, tercela. Dengan suara gemuruh, seekor buaya raksasa muncul di atas kepalanya. Berbeda dengan manusia sebelumnya, buaya raksasa ini penuh dengan emas dan terbuat dari emas. Itu juga tingkat ke-9 dari darah suci. Prajurit emas menampilkan fusi darah dan bernafas dengan marah. Pria ini, yang memiliki semangat dan semangat di tengah 5 waktu, lebih baik dari kerang muda itu sebelumnya. Pemuda Jinjia menjelma sebagai buaya raksasa dan membunuh Long Chen. Ledakan. Nafas tubuh Long Chen melonjak, dan lengannya menjadi lebih tebal, 2 kali lebih tebal dari biasanya. Apakah itu skala naga? Mata Luming bergerak, dia melihat sisik seperti sisik naga di lengan Long Chen yang lebih tebal. Apakah darah Long Chen naga sungguhan? Luming menebak. Ledakan. Ledakan. Tangan Long Chen berdebar kencang. Pukulan pertama adalah meniup ekor pemuda itu, dan pukulan kedua langsung mengenai kepala buaya raksasa, yang membuat bunyi gedebuk, dan tubuh buaya raksasa itu mundur dengan keras. Sua. Long Chen melangkah keluar, dekat dengan buaya, mengayunkan tinjunya yang besar, terus membombardir. Kekuatan tinju menembus segalanya, dan buaya itu sulit dilawan. Dibombardir oleh tinju, pemuda Jinjia menjerit. Sialan, ada roh jahat lain di tanah gurun dewa. Begitu kuatnya bahkan yang kuat dengan 5 roh bukanlah lawan. Tampaknya pria ini adalah yang paling kuat di tanah kehancuran dewa. Kekuatan bertarung Long Chen membuat para penonton gemetar. Bersenandung. Wajah Mu Feng sangat dingin, dengungan dingin, tetapi di matanya, juga terungkap warna keterkejutan. Naga Chen ini juga orang yang harus dihadapi, tetapi kekuatan bertarungnya di luar dugaannya. Menyentuh, menyentuh. Setelah beberapa pukulan, pemuda dengan baju besi emas melolong tanpa henti. Hentikan. Di negeri buaya dewa, ada seorang pemuda yang minum dan mengeluarkan nafas yang kuat. Omong kosong, mari kita lakukan bersama. Jangan ganggu kultivasi aku. Teriak Long Chen. Sialan, itu sombong. Itu sombong. Aku menyarankan agar kita bergandengan tangan untuk menekan pria ini. Bagus, mari kita lakukan bersama. Sikap menghina Long Chen membuat pemuda dari tanah Sen Crocodile meraung berturut-turut, dan mata marah mereka memerah. Mereka semua tak tertandingi dan sombong. Di tanah buaya dewa yang luas, mereka adalah orang-orang kuat yang berdiri di puncak. Bahkan Kaisar, mereka tidak berani membenci mereka. Kapan mereka begitu dibenci? Berteriak satu persatu, kita akan bertarung bersama. Ledakan, ledakan. Setidaknya ada 7 atau 8 pemuda di negeri buaya, dan pembuluh darah mereka muncul dari kepala mereka. Semuanya adalah buaya. Sebagian besar orang di negeri buaya mewarisi darah berbagai buaya dewa kuno, buaya kaisar dan buaya raksasa. Sebanyak 7 anak muda, menampilkan fusi darah, menjelma buaya raksasa. 2 dari mereka memiliki napas yang kuat. Roh 5 kali kemudian, roh 5 kali puncaknya. Mata Luming bergerak dan melihat budidaya pemuda di tanah Sen Crocodile. Selain itu, orang lain adalah keberadaan roh dewa 4, sedangkan untuk tingkat kultivasi yang lebih rendah, mereka tidak menyerahkannya. 7 tuan, menjelma sebagai buaya, melawan Naga Chen bersama. Kali ini, kamu bisa memaksakan kekuatan Long Chen. Anak muda lainnya di tanah Sen Huang, termasuk Luming, penasaran dan ingin melihat kekuatan sebenarnya dari Long Chen. Di mata Long Chen, jarang terlihat jejak semangat perang. Mengaum. Raungan yang mengguncang bumi terdengar, di atas Dragon Chen, sebuah benda besar muncul. Itu adalah gajah raksasa, besar, bahkan lebih besar dari gunung. Namun gajah raksasa ini berbeda dengan gajah biasa karena tertutup oleh sisik-sisik yang mirip dengan Dragon Armor. Gajah raksasa itu dikelilingi oleh 9 cakra emas. Namun, ancaman gajah raksasa jauh lebih kuat dibandingkan dengan 9 dewa tingkat lainnya. Ini adalah gajah naga Archean. Bagaimana seseorang bisa membangkitkan darah gajah naga purba? Sebuah suara kejutan berdering dari telinga Luming. Itu Dandan, yang sepertinya merasakan nafas darah Long Chen.
Dan muncul dalam gambar gunung dan sungai. Gajah naga Archaean, apakah itu campuran naga asli dan gambar dewa? Lu Ming tertegun. Tidak, gajah naga Archaean adalah ras yang terpisah. Itu tidak ada hubungannya dengan naga asli, dan bahkan jauh lebih kuat dari naga asli. Karena gajah naga Archaean setenar Jiulong, itu juga disebut yang teratas. 10 monster perang dengan kursi ini. Dan menjelaskan. Gajah naga Archaean adalah salah satu dari 10 binatang perang. Hati Lu Ming melonjak. Tidak heran Long Chen begitu kuat. Darah kebangkitan asli sebenarnya adalah salah satu dari 10 monster perang teratas. Bab 1198. Kita bisa melihat dari darah Jiulong. Darah Jiulong, sekarang hanya dewa level 8, tetapi mengandung 8 kekuatan naga, ditambah kekuatan fagositosis, pecahnya kekuatan tempur, sangat luar biasa. Terlebih lagi, darah terkuat Jiulong adalah melahap kekuatan pemurnian, yang dapat memurnikan semua energi, bahkan konsepsi artistik, dan dengan cepat meningkatkan kultivasi dan meningkatkan pembuluh darah. Lu Ming dapat mencapai prestasi hari ini, darah Jiulong sangat diperlukan. Bisa dibayangkan darah naga Taigu yang setenar darah Jiulong pasti mengerikan. Gajah naga Archaean adalah salah satu dari 10 hewan petarung teratas. Ia terkenal dengan kekuatan bertarungnya. Ia dapat menembus dunia dan menekan segalanya. Sangat kuat hingga dapat membangkitkan darah gajah naga purba. Sungguh menakjubkan. Dan menghela napas. Oh. Naga dan gajah meraung dan tertindas, yang membuat wajah Tian Jiao berubah dengan liar. Ledakan. Dragon Chen menjelma sebagai gajah naga, melangkah keluar dengan satu kaki, menginjak buaya raksasa yang diubah oleh pemuda baju besi emas. Buaya emas langsung runtuh dan meledak, dan sosok pemuda baju besi emas muncul, berdarah di mana-mana, dan darah di mulutnya memuntahkan ke bumi. Jelas, Long Chen yang menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuhnya, tetapi dia juga terluka parah. Oh. Kemudian, gajah naga purba meraung, belalainya berguling dan menyapu. Ada 3 roh, 4 dewa, dan Tian Jiao. Pembuluh darah runtuh satu demi satu, dan tubuh mereka dibawa keluar dan menjerit. Bergabung. Manusia paling sakti di negeri buaya adalah keberadaan 5 puncak roh. Saat ini, dia banyak minum dan ekornya ditarik ke arah gajah naga Archaean. Menyentuh. Gajah naga Archaean sangat fleksibel. Itu melangkah keluar dalam 2 langkah, dan energi mengerikan meledak, menghalangi satu sama lain. Pada saat yang sama, 2 gading bersinar, dan 2 sinar cahaya meledak, seperti 2 pisau langit, dan terbang keluar. Ada beberapa hari kebanggaan dikalahkan darah tubuh, ke dalam tubuh berteriak terbang keluar. Di langit, hanya ada 2 buaya abadi, Tian Jiao. Gajah naga purba melangkah keluar, langit berguncang, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Meskipun Tian Jiao dari 2 benua buaya mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat melawan dan benar-benar hancur. Hanya beberapa gerakan, mereka berteriak, kekuatan darah menghilang, berubah menjadi bentuk manusia, mundur gila-gilaan, darah mengalir di mulut, memandangi naga gajah besar di langit dengan nyeri. Sua. Gajah naga Archaean menyusut, dan tubuh Long Chen muncul kembali. Dia menyapu tanah dewa buaya dengan pandangan bangga. Suara dingin keluar, pergi. Dewa buaya daratan Tian Jiao berwajah jelek, tetapi tidak berani tinggal, dengan orang-orang yang terluka itu, telah mundur, dengan patuh kembali ke puncak tentara. Betapa kuatnya, siapa pria ini? Betapa kuatnya dia, 5 roh, tak tertandingi dan sombong. Mereka semua rentan terhadap satu serangan. Benar-benar terlalu kuat, ini seperti tanah para dewa dan gurun. Ada karakter seperti itu, hanya 10 benua teratas yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Luar biasa, kali ini Tian Shenzong memilih murid, kita punya musuh kuat lainnya. Di kejauhan, ada Tian Jiao dari benua lain dan Tian Jiao dari Shengsu. Melihat Long Chen, matanya penuh martabat. Sialan, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Mu Feng menggertakkan giginya dan wajahnya jelek. Awalnya, dia ingin membiarkan orang-orang di tanah buaya menyalahgunakan tanah Tuhan. Tak disangka, ternyata sebaliknya. Wajah Long Chen tenang, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung kembali ke halamannya yang lain dan terus berlatih. Benar-benar aneh. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu yakin? Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming. Apakah Lu Ming yakin dengan Long Chen? Kultivasi roh dan roh tertinggi adalah darah naga Archaean. Benar-benar tidak normal. Namun, kapan aku kalah dalam perang dunia pertama di level yang sama? Lu Ming tersenyum percaya diri. Untuk kekuatan Long Chen, dia memiliki dasar yang kasar. Bao. Xian Yanxing melengkungkan bibirnya, tetapi dengan senyum di wajahnya. 2 orang berbicara, kembali ke halaman lain, terus berlatih. Kurang dari 3 bulan sebelum Tian Shenzong memilih murid. Semua orang ingin memanfaatkan waktu untuk berlatih lebih banyak dan meningkatkan kekuatan mereka. Hanya semakin kuat kekuatannya, semakin besar peluang untuk dipilih. Terburu-buru, setengah bulan berlalu. Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam kerja keras hari-hari. Semua jenis konsepsi artistik telah banyak ditingkatkan. Namun, konsep artistik bumi masih berada di puncak level 4 Xiao Cheng untuk saat ini dan belum melangkah ke level 4 Da Cheng. Namun,
langkah Jiulong ke langit sebenarnya disempurnakan menjadi langkah ke-8 oleh Luming. Langkah ke-8 setara dengan kekuatan seni bela diri tingkat dewa tertinggi. Sekarang, pencapaian Luming tidak dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan mereka, tetapi jika digunakan, kekuatan mereka pasti akan lebih kuat, yang selanjutnya akan meningkatkan kekuatan tempur Luming. Pada hari ini, Luming dan Xie Nianxing pergi bersama. Sudah lebih dari setengah bulan sejak kami datang ke Istana Dewa Selatan di daratan Sengsu. Mereka belum ada selama lebih dari setengah bulan. Mereka berencana untuk melihat-lihat dan melihat kondisi dan kebiasaan setempat di daratan Sengsu. Kemudian mereka dapat membeli beberapa harta, rumput spiritual, bahan, del. Secara khusus, beberapa bahan nirvana sulit ditemukan di tanah Shenhuang, tetapi di tanah Sengsu, belum tentu mungkin untuk menemukan beberapa di antaranya. Mereka terbang keluar dari puncak umum, menuju jalan yang sibuk. Kakak Lu, Nona Xie, kebetulan sekali. Di samping, ada suara. Kakak Ye. Lu Mingyi melihat bahwa itu adalah Ye Chuan. Kalian berdua, apakah kalian akan berbelanja? Jalan Ye Chuan. Ya, aku sudah di sini selama lebih dari setengah bulan, dan aku belum pernah mengunjungi mereka. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu mau kemana? Ye Chuan bertanya. Tidak, hanya melihat-lihat untuk melihat apakah aku bisa membeli beberapa bahan, obat ajaib, dan sebagainya. Lu Mingdao. Jika ada rumput roh biasa, bahan, del, ada fungsi biasa. Jika ada beberapa bahan langka dan langka, tumbuhan ajaib, del, sangat sulit untuk melihat fungsi biasa. Aku tahu bahwa suatu tempat dapat diperoleh beberapa bahan yang sangat berharga, obat ajaib. Jalan Ye Chuan. Oh, di mana? Mata Lu Ming cerah. Menara Daibao. Menara Daibao. Lu Ming bingung. Jadi namanya Si. Di gedung DUBAO, itu adalah tempat untuk bertukar harta. Selama kamu masuk, kamu bisa mengambil harta yang tidak kamu butuhkan dan menukarnya dengan orang lain. Jika seseorang membutuhkannya, mereka akan mengeluarkannya. Pertukaran secara alami. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan beberapa harta langka. Ye Chuan menjelaskan. Jika ada tempat seperti ini, pergi dan lihatlah. Mata Lu Ming cerah. Haha, aku akan pergi ke gedung Duibao, aku akan memimpin jalan. Ye Chuan berkata dengan berani. Ye Chuan memimpin jalan, dan ketiga orang itu mendarat di sebuah jalan, di sepanjang jalan, di sekitar suatu bagian, datang ke sebuah bangunan besar. Ini adalah sebuah pavilion, tetapi sangat luas, meliputi area yang luas, dan memiliki 7 lantai, langsung ke langit, di depan banyak bangunan, menonjol. Kisi lantai, dinding merah dan ubin hijau, ukiran indah, suasana luar biasa, di tepinya, ada sebuah plakat, di mana ada 3 karakter besar, DUBAOLO. Bab 1199. Menara Duibao dulunya digunakan untuk bertukar harta untuk orang-orang kuat dari generasi tua. Namun baru-baru ini, Tianjiao dari semua benua berkumpul bersama. Aku mendengar bahwa periode waktu ini dibungkus oleh Ji Hongchen untuk menukar harta untuk Tianjiao generasi muda. Ye Chuan menjelaskan. Musim debu merah. Lu Ming dan Xie Nianxing sedikit terkejut. Haha, Ji Hongchen, tapi salah satu dari 3 Tianjiao terkuat di Istana Nangshengong. Dia adalah wanita yang luar biasa. Mungkin dia ada di lantai atas hari ini. Jika kamu punya kesempatan, mungkin kamu bisa melihatnya. Sebutkan Ji Hongchen, mata kamu Chuan bersinar. Lu Ming tersenyum kecil, lalu ketiga orang itu berjalan menuju menara DUBAO. Ada 7 lantai di gedung Duibao. Ketika kamu memasuki lantai pertama, kamu harus membayar biaya tertentu. Ketika kamu memasuki lantai 1, kamu akan membayar 1000 buah batu mentah untuk 1 orang. Semakin tinggi kamu naik, semakin tinggi batu itu. Ketiganya membayar biaya dan melangkah ke pintu ringan. Pintu umum, portal, bukanlah portal. Setelah mereka masuk ke portal, saat berikutnya mereka muncul di salah satu sisi aula. Aula sangat luas dan besar. Di sekeliling aula, terdapat deretan meja dan kursi. Saat ini, ada banyak orang yang duduk di meja dan kursi tersebut. Di tengah meja dan kursi terdapat ruang terbuka yang sangat luas. Pada saat ini, ada seorang pemuda berdiri di ruang terbuka tersebut sambil memegang harta karun di tangannya. Sepotong besi halus Swixing adalah bahan pemurnian tingkat atas dari level 7. Jika kamu menukar 3 pil Fengshen, yang memiliki 3 pil Fengshen, kamu dapat mengambil besi halus batu bintang ini. Pria muda itu melihat sekeliling dan suaranya menyebar ke seluruh aula. Kebetulan aku punya 3 pil Fengshen. Aku akan menukarnya denganmu. Setelah setengah cincin, seorang wanita muda bangkit, mengeluarkan botol batu giok, dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pria muda itu membuka botol batu giok dan melihatnya dengan gembira. Dia berkata, ini benar-benar pil Fengshen. Terima kasih, besi pemurnian bintang batu api ini untukmu. Pria muda itu memberikan bintang batu api yang bagus kepada wanita muda itu, dan mereka berdua memiliki keuntungan masing-masing. Mereka berdua duduk dengan gembira. Di lantai pertama, ada orang dengan prestasi rendah. Jika kamu menukar uang di sini, hanya ada sedikit produk berkualitas tinggi. Ayo naik ke sana. Jalan Ye Chuan. Lu Ming mengangguk. Begitu dia menyapu kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa sebagian besar pencapaian anak muda di lapisan ini berada di bawah roh-roh. Ketiganya berjalan menuju pintu terang lain di satu sisi.
Lorong antara setiap lantai harus mengambil gerbang. Di portal, ada penjaga. Ketiganya menyerahkan batu itu dan melangkah ke portal. Tata letak dari seperti dua kacang polong di tingkat kedua sama dengan di lapisan pertama. Di beberapa lantai pertama, tidak ada yang berhenti. Segera, itu di lantai 5. Kakak kamu, apakah kamu ingin terus naik? Aku akan berada di lantai ini untuk melihat apakah ada yang aku butuhkan. Jalan Ye Chuan. Bantu dirimu, kakak Ye. Ayo naik dan lihat lagi. Lu Mingdao. Bahan yang dibutuhkan untuk nirwana sangat langka. Semakin tinggi tingkat budidaya karakter Tianjiao, semakin besar kemungkinan mereka akan muncul. Lu Ming berencana untuk terus naik. Kalau begitu, semoga berhasil. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ye Chuan mengepalkan tinjunya, lalu berjalan ke aula dan duduk di kursi di samping. Lu Ming dan Xian Yanxing terus berjalan menuju pintu yang terang dan tiba di lantai 6. Di lantai 6, ada lebih sedikit orang. Sekilas, hanya ada lebih dari 50 orang. Masing-masing adalah seorang pemuda, dengan nafas yang kuat dan bakat naga dan phoenix. Jelas, mereka semua adalah Tianjiao dari semua benua. Setelah sampai di lantai ini, Lu Ming dan Xian Yanxing tidak terus naik, melainkan menuju meja dan kursi di pinggir aula. Saat ini, Lu Ming menemukan beberapa cahaya dingin, menyapu ke arah mereka. Ternyata dari negeri buaya. Lu Ming sedikit mengangkat sudut mulutnya, mengabaikan mata buaya daratan Tianjiao, dan duduk di tepi meja dan kursi. Saat ini, di tengah aula, ada seorang pemuda dengan harta karun, yang ingin menukarkan harta yang dia butuhkan dengan orang lain. Namun, pemuda itu bahkan mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi tidak ada yang menjawab. Jelas, tidak ada yang memiliki harta yang dia butuhkan. Pada akhirnya, pemuda itu menghela nafas dan mundur. Setelah orang ini mundur, orang lain maju ke depan, tangannya muncul tanduk putih susu. Ini adalah tanduk tunggal harimau Sengguang. Ini adalah bahan teratas dari level 8. Jika kamu menukarnya dengan skill tubuh level dewa yang lebih rendah, kamu dapat mengambil yang ini. Dia berkata. Harta karun di lantai 6 jauh lebih tinggi daripada di lantai bawah. Hati Lu Ming tergerak. Namun, dia dan Xian Yanxing tidak membutuhkan tanduk harimau Sengguang yang satu ini. Secara alami, mereka tidak berbicara. Aku akan menukarmu dengan keterampilan seni bela diriku sendiri. Seorang pria muda bangkit, mengeluarkan sebuah buku rahasia, dan menukarnya. Mereka sangat bahagia. Selanjutnya, satu persatu pria dan wanita muda maju dan mengeluarkan harta mereka dan mengatakan apa yang mereka butuhkan. Tentu saja, tidak mungkin semua orang menukar harta yang mereka butuhkan. Beberapa orang akan menyerah dan mencari yang terbaik kedua. Jika seseorang mampu membeli dengan harga yang bagus, mereka akan menjualnya langsung dan mendapatkan sepotong batu mentah. Lu Ming dan Xian Yanxing menonton selama setengah jam, tetapi mereka tidak memiliki harta yang mereka butuhkan. Sepertinya kita akan pergi ke lantai 7. Lu Ming berkata dengan senyum pahit pada Xian Yanxing. Aku punya sepotong kayu Tianlei di tanganku. Aku bisa menukarnya dengan buah ungu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, yang mengejutkan jiwa Lu Ming. Langit guntur kayu. Mata Lu Ming cerah. Kayu guntur langit, kekuatan petir yang sangat kuat, digunakan untuk memahami suasana guntur, efeknya sangat bagus. Salah satu konsepsi artistik Lu Ming adalah konsepsi artistik guntur. Jika kita menggunakan kayu guntur surgawi untuk memahaminya, kita dapat sangat menghemat waktu untuk memahami konsep artistik guntur. Tapi, buah asap ungu, Lu Ming tidak, alis Lu Ming sedikit berkerut. Untungnya, beberapa orang lain di tempat kejadian juga tergerak, tetapi tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. Jelas, tidak ada buah ungu. Tidak ada buah ungu. Pemuda yang mengeluarkan Tianleimu bertanya dan menunjukkan kekecewaan. Kakak, apakah aku bisa membelinya dengan batu mentah? Seseorang bertanya. Pemuda yang mengeluarkan kayu Tianlei berpikir sejenak dan berkata, karena tidak ada buah asap ungu, maka belilah dengan batu mentah. Jika kamu menawar, yang dengan harga lebih tinggi akan mendapatkannya. Aku akan menghasilkan 500.000 batu. Langsung ada tawaran. Aku akan membayar 600.000. Aku akan memberimu 650.000. Segera, harga naik, dan dipanggil ke 800.000 batu mentah. Konsepsi artistik Lei adalah salah satu dari 9 konsepsi artistik umum. Wajar jika banyak orang yang memahaminya, dan banyak orang yang menawar. Oleh karena itu, Lu Ming tidak terburu-buru untuk menawar. Segera, harganya naik menjadi 1 juta batu mentah. Aku akan memberimu 2 juta batu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, langsung menggandakan harganya. Itu dia, kebanggaan negeri buaya. Mata Lu Ming bergerak dan mengenali pemuda yang tiba-tiba menaikkan harganya. Dia adalah orang terkuat di tanah buaya Tuhan. Dia dikalahkan dengan mudah oleh Long Chen setengah bulan yang lalu. Saat ini, matanya panas ke langit kayu guntur. Darah pria ini adalah buaya raksasa yang penuh dengan atribut petir. Apa yang dia pahami juga merupakan konsepsi artistik tentang guntur. Bab 1200. 1 juta yuan batu ditambahkan sekaligus, yang menunjukkan bahwa kebanggaan surga dari daratan buaya tidak dapat dihindari. Banyak orang memilih mundur. Tapi masih ada tawaran.
Aku akan memberimu 2,1 juta. 2,5 juta. Masih ada 2 tawaran untuk menaikkan harga menjadi 2,2 juta. 3 juta. Tian Jiao daratan buaya membuka mulutnya lagi, matanya cerah, dan potensi pasti akan diperoleh. Tiba-tiba, harganya dinaikkan menjadi 3 juta. Krokodile maniak, karena kamu sangat menginginkan kayu Tianlei ini, biarkan saja. Salah satu anak muda yang awalnya menawarkan mengatakan sesuatu dan mengundurkan diri dari kompetisi. Krokodile mania adalah nama Tian Jiao, buaya terkuat di China. Lupakan saja, 3 juta batu mentah tidak sepadan. Lebih baik aku tinggal dan membeli yang lain. Pemuda lain menggelengkan kepalanya dan menyerah pada kompetisi. Buaya maniak memiliki senyum di wajahnya. Bayangan bunturnya sekarang menghadapi hambatan. Kayu Tianlei ini dapat membantunya menembus kemacetan. Sekarang dia sangat senang melihat tidak ada yang bersaing dengannya. Haha, dalam hal ini, aku akan membeli kayu Tianlei ini. Buaya tertawa liar. Tunggu sebentar, aku akan memberimu 3,5 juta batu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, biarkan buaya gila itu mengucapkan setengah dari kata-katanya, lalu, matanya berkedip melintasi warna tepi, ke arah suara orang-orang. Itu kamu, orang dari gurun. Lihat pembicaranya, mata gila buaya dengan warna tajam, lebih pekat. Tentu saja, Lu Ming yang menawarkan. Aku akan memberimu 3,5 juta batu. Kamu mau atau tidak? Jika tidak, Tianleimu akan menjadi milikku. Lu Ming melirik maniak buaya, jalan yang ringan. Aku akan memberimu 4 juta batu. Buaya menggigit giginya. 5 juta. Lu Ming langsung menambahkan 1 juta yuan. Sekarang, ada gunungan batu mentah di cincin penyimpanan Lu Ming. Hanya ada beberapa batu lain di cincinnya. Jika kamu menambahkan 1 juta batu, dia tidak akan mengangkat kelopak matanya. Wajah maniak buaya benar-benar suram. 5 juta batu mentah, itu di luar anggarannya. Nak, kamu bertekad untuk melawanku, bukan? Si maniak buaya menatap Lu Ming dengan buruk. Konyol, semua orang menginginkan harta karun itu. Kayu Tianlei bukan hanya untukmu, tapi juga untukku. Secara alami, aku menginginkannya. Ada apa denganmu? Jika mau, tambahkan batunya. Jika tidak, tutup mulut. Lu Ming berbicara dengan lemah. Nak, jangan berpikir bahwa ada naga Chen di tanah Shen Huang, dan beberapa sampah lain darimu dapat berjalan dengan kasar. Sudah kubilang, jika Long Chen tidak ada di sini, aku bisa menghancurkanmu dengan menyerahkan tanganku. Buaya, minumlah. Selama kurun waktu tersebut, nama Long Chen juga tersebar luas, begitu maniak buaya tahu. Bodoh. Lu Ming memutar mulutnya dengan ringan. Semuanya, tidak ada aturan bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Suara maniak buaya berbunyi, tanya yang lain. Tidak ada aturan bahwa kamu tidak boleh melakukannya di gedung Dui Bao. Beberapa orang membuka mulut mereka dan menonton kegembiraan. Yah, orang ini dengan sengaja memprovokasi aku dan menaikkan harga dengan aku. Aku hanya bisa memberinya pelajaran untuk memberitahu dia bahwa perilaku dan ucapan setiap orang harus dikaitkan dengan kekuatannya. Tanpa kekuatan, beberapa perilaku tidak dapat dilakukan dan beberapa kata-kata tidak bisa diucapkan. Buaya gila bangun, melangkah keluar, menuju Lu Ming, matanya sangat dingin. Haha, sepertinya buaya itu gila. Sebagian besar anak laki-laki itu akan dilecehkan. Beberapa orang mencibir. Memang benar Long Chen, tanah Shen Huang, sangat kuat dalam pertempuran. Namun, kecuali Long Chen, yang lainnya adalah sampah. Dia ingin menggunakan reputasi Long Chen untuk menggertak di luar dan disalahgunakan adalah hal yang wajar. Cepat atau lambat orang seperti itu akan dibunuh. Di sekeliling, ada semburan diskusi. Semua komentar ini didengar oleh Lu Ming. Lu Ming terdiam. Kapan dia memanfaatkan reputasi Long Chen? Apakah dia ingin lebih banyak uang untuk membeli sesuatu dengan harga tinggi, telah menjadi prestise meminjam Long Chen? Orang-orang ini terlalu imajinatif. Faktanya, tidak heran. Dulu, tanah Shen Huang tidak kuat di antara semua benua. Kali ini, keberadaan Long Chen sungguh menakjubkan. Di mata orang lain, Long Chen adalah kasus khusus. Orang lain di negeri Shen Huang masih menjadi sampah. Sekarang, sampah jadi serat, mereka secara alami berpikir bahwa Lu Ming meminjam reputasi naga Chen, tirani. Nak, sekarang bergulinglah dari sini, berhentilah menawar denganku, aku bisa membiarkanmu pergi. Buaya gila mulut ke jalan. Pada akhirnya, dia masih takut pada Long Chen. Mereka tinggal di Sisu Feng dan Jiang Junfeng, dan takut pada Long Chen jika dia mendapat masalah setelah itu. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Ping, barang semacam itu juga datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Dewa. Bagaimana aku bisa merasakannya peluang kita untuk menang sangat meningkat. Aku juga berpikir begitu. Kamu lihat, wajah pria ini lebih hitam dari hati babi. Xian Yanxing menyipitkan mata dan bekerja sama dengan Lu Ming. Dua orang yang kamu sepatah kata, aku sepatah kata, langsung membiarkan buaya wajah gila gas menjadi warna hati babi. Aku akan membunuhmu. Buaya itu meraung dengan marah. Cakarnya, bagaimanapun, memiliki kuku yang tajam, dan telapak tangannya ditutupi sisik, seperti cakar buaya, dan ada jejak petir di atasnya. Sua.
Cakar buaya gila, menuju tenggorokan Luming, secepat listrik, cepat luar biasa. Cakar ini sangat kuat dan menakutkan. Bahkan seorang prajurit dengan 7 tingkat dewa roh biasa akan terbunuh oleh cakar ini. Ledakan, ledakan. 8 naga di tubuh Luming meledak, otot lengannya membengkak dan tinjunya meledak. Menyentuh. Terjadi benturan yang membosankan. Klik, klik. Kemudian, terdengar suara patah tulang, dengungan pengap buaya gila, wajah berubah sangat, tubuh Bang 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 kembali gila mundur. Di aula, di atas tanah, terdapat prasasti padat untuk menghilangkan kekuatan maniak buaya. Pria ini, kekuatan yang sangat kuat. Di pinggir, ada yang kaget, ada yang kaget. Saat ini, cakar maniak buaya telah sepenuhnya berubah bentuk dan dipelintir menjadi satu. Jelas, 5 jari maniak buaya itu dipatahkan oleh tinju Luming. Satu pukulan tidak hanya memblokir serangan maniak buaya, tetapi juga mematahkan jari maniak buaya. Kekuatan semacam ini luar biasa. Mencari kematian. Buaya itu marah dan meraung, dan nafas dari 5 puncak roh dan roh pecah secara menyeluruh. Pada saat yang sama, pembuluh darah muncul di kepalanya. Dia menjelma sebagai buaya yang menggelegar. Namun karena berada di gedung Duibao, buayanya jauh lebih kecil, tidak sebesar gunung di luar. Di sini, ukuran tubuh buaya raksasa itu menyusut hingga 10 meter, namun kekuatannya belum lemah, tetap mengerikan. Buaya itu meraung dengan liar dan menyerang Luming. Hari ini, aku akan memberimu beberapa pelajaran. Luming bangkit, dan pembuluh darah ketiga muncul. Rambutnya menjadi merah darah. Peluang tak berujung untuk membunuh akan menutupi maniak buaya. Wah! Darah ketiga berubah menjadi pedang perang. Luming memegang pedang dan memotongnya dengan satu pedang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.